Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali untuk teman-teman dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah bergabung, sudah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila mungkin ada mohon maaf kalau mungkin ada sedikit mohon maaf kalau sekiranya video saya ini kurang serak ya, kurang menarik untuk teman-teman. Jadi malam hari ini saya mungkin akan sedikit cerita terkait pengalaman beberapa mungkin akan sedikit bercerita terkait pengalaman-pengalaman saya dalam mengelola akun YouTube ya, akun YouTube teman-teman. Jadi setelah sekian lama, kurang lebih 7 tahun ya, sekitar kurang lebih 7 tahun saya mengelola channel YouTube. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa saya ada beberapa hal yang bisa saya jadikan cerita ya, dan saya bisa sedikit berbagi pengalaman dengan teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi-informasi terkait pengelolaan channel YouTube. Jadi mengawali pembahasan saya terkait cara pengelolaan YouTube, tentunya kemarin kita sudah membahas terkait menentukan tema dan menentukan nama channel YouTube kita ya. Itu yang pertama ya, menentukan tema dan menentukan nama dari channel YouTube kita. Jadi usahakan terkait ya tema, nama channel kita itu ada berkaitan dengan tema yang kita upload ya. Setelah kita membuat namanya, setelah kita sudah siapkan temanya ya, saatnya untuk upload video. Upload video itu ada beberapa jenis. Pertama video biasa, yang pertama itu video short, ada namanya video short, ada video biasa, dan ada video live streaming siaran langsung seperti ini teman-teman ya, siaran langsung. Jadi video biasa itu kalau bisa durasinya 5 menit ya minimal. Kalau bisa durasinya 5 menit, minimal 5 menit. Kalau bisa ya minimal 5 menit. Dan setiap video biasa itu dibuatkan video short ya. Setiap video biasa itu dibuatkan video short. Jadi setelah kita upload video biasa tersebut, setelah kita upload video biasanya, kita buatkan lagi video short. Jadi kalau durasi video biasa kita itu 5 menit, kita bisa membuatkan video short, kita bisa buatkan video short 2 atau 3. Bu Is, Assalamualaikum host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Is. Selamat malam Bu Is, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di dalam live stream saya Bu Is. Like aman, terima kasih like aman, thank you. Ya, untuk teman-teman yang lain ya, mohon dibantu. Jadi saat teman-teman menonton video saya seperti yang terlihat di layar ini, saat teman-teman menonton video saya seperti yang terlihat di layar, tunggu dulu, apa seperti ini modelnya, kita keluar dulu ya, keluar dulu terus masuk ke sini.
nonton dulu video. Jadi saat teman-teman menonton video saya, silahkan dibantu like-nya dengan klik titik 3 di kanan atas. Di kanan atas itu ada titik 3, klik itu. Setelah itu akan muncul ini ya. Setelah itu akan muncul ini, silahkan untuk di like ya. Mohon bantuannya untuk di like ya teman-teman ya. Mohon bantuannya di like. Setelah itu silahkan teman-teman bisa bagikan ya, bisa bagikan di di tab komunitas kalian. Ini ada buat postingan. Nah, buat postingan silahkan tambahkan kalimat apakah di situ untuk mari merapat. Mari merapat. Merapat. Oke, jadi sudah ditulis kalimatnya di sini. Silahkan untuk tag saya di situ supaya ini masuk di notifikasi saya, supaya saya bisa tahu bahwa dirimu telah membagikan video saya. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah seperti itu kan saya bisa mengetahui bahwa teman-teman telah membagikan video saya di tab komunitasnya ya. Dan kalau teman-teman sudah melakukan hal tersebut, tentunya saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya selalu. Lagi cerita apa host? Ini lagi cerita pengalaman. Ini saya lagi cerita pengalaman terkait mengelola channel Bu Is. Jadi channel YouTube Bang Kikut ini adalah channel YouTube yang kurang lebih umurnya itu 7 tahun Bu Is ya. Sekedar informasi, channel YouTube ini adalah channel YouTube yang sudah berumur kurang lebih 7 tahun. Jadi selama 7 tahun itu ada berbagai hal, berbagai cerita yang bisa saya mungkin bagikan kepada teman-teman. Jadi saya berharap dengan cerita-cerita tersebut teman-teman bisa termotivasi untuk semakin bersemangat ya mengelola channel YouTube-nya. Jadi kembali lagi tadi ke sambil apa ya, sambil kita nonton dulu pakai akun support videonya Bu Is ya. Kita nonton dulu videonya Bu Is pakai akun support. Jadi ada video terbaru 20 skill mesin jahit digital, durasi 5 menit. Jadi kita putar saja itu. Oke. Jadi begini. Nah, tadi sudah sampai di mana ya pembahasannya ya? Sudah sampai di jenis video-video yang kita upload. Jadi video-video yang kita upload itu ada video short, video biasa, dan video live streaming. Nah, jadi video sebisa mungkin. Desneo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku Desneo sudah hadir. Memberikan support dan dukungan. Selamat malam juga. Selamat beraktivitas, dan kalau lagi beristirahat selamat beristirahat untuk saudaraku Desneos. Saya sudah pakaikan jaket biru untuk Desneos. Silahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ya. Sebagai konten kreator kita sudah paham kalau kita dipakaikan jaket biru itu kita pergunakan sebagaimana mestinya ya. Oke, jadi saya lanjut. Ada tadi pertanyaan ya. Lagi di mana itu? Oh, saya ini lagi di warung kopi, lagi nyantai-nyantai. Hari ini saya tidak on beat. Hari ini saya tidak on beat ojol karena
tadi saya baru pulang dari melayat di rumah keluarga ya. Ada keluarga yang meninggal dunia dan saya datang untuk melayat. Dan setelah dari sana itu saya menuju ke warkop untuk santai-santai sejenak, minum kopi sambil ngopi ya. Saya lakukan live streaming. Jadi kita lanjut ke pembahasan yang tadi ya. Jadi sebaiknya setiap video panjang itu sebaiknya durasinya 5 menit. Nah, ini sudah bagus ya. Sudah cocok sekali durasinya 5 menit. Dan sebaiknya setiap video dengan durasi 5 menit itu dibuatkan video short minimal 2. Sebaiknya ya. Tapi kalau memang tidak bisa, kalau tidak bisa 2 ya cukup 1 aja. Tapi usahakan setiap video panjang ada video shortnya, dan silahkan untuk kaitkan video short tersebut ke video panjangnya. Jadi video short itu dikaitkan ke video panjang, teman-teman ya. Jadi video shortnya itu dikaitkan ke video panjang. Supaya, karena begini, video short tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa video short ini jangkauannya lebih luas daripada video durasi panjang ya. Video short itu jangkauannya lebih meluas. Terkadang kita upload video short, baru-baru saja kita upload, tiba-tiba sudah meledak view-nya sampai 1000-an. Misalnya itu belum cukup sehari sudah 1000-an ya, sudah ribuan penontonnya. Karena memang video short itu suaranya kayak banyak angin ya. Oh, kayak banyak angin ya. Coba saya dengar dulu lewat mic-nya. Cek mic, cek sound. Bu Is, mohon dikonfirmasi apakah suara saya sudah. Mohon dikonfirmasi Bu Is, apakah suara saya sudah jelas? Apakah suara saya sudah jelas? Depneo, apakah dirimu masih monitor? Apakah dirimu masih monitor? Siapa yang monitor? Mohon untuk dikonfirmasi apakah suara saya sudah jelas. Jangan sampai nanti saya sudah bercerita panjang kali lebar kali tinggi. Ya, sudah jelas host. Wah, terima kasih. Jangan sampai ya sudah bercerita panjang kali lebar kali tinggi bahkan kali-kali ternyata tidak jelas. Oke, terima kasih teman-teman atas konfirmasinya. Devne, Bu Is, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebaiknya setiap video panjang itu durasinya minimal 5 menit, dan kalau bisa setiap video panjang tersebut itu dibuatkan video short. Dan jangan lupa untuk mengaitkan video short tersebut ke video panjang supaya lebih mudah untuk mendapatkan. Ayah Sisa, selamat bergabung Ayah Sisa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih dada-dadanya. Terima kasih. Bantu like-nya dulu teman-teman semua ya. Dibantu like-nya juga supaya live kita pada malam hari ini bisa menjadi live yang FYP. Asik FYP. Oke ya, jadi sudah selesai. Kita sudah selesai nonton sampai 5 menit. Saya mau cek dulu video shortnya dari Bu Is. Saya mau cek video shortnya dari Bu Is. Nah, ini video shortnya dari Bu Is ini belum dikaitkan ke video panjang ya, belum ada ya. Jadi video shortnya belum ada yang dikaitkan ke video panjang. Padahal ini sudah 500, ini sudah 500. Malah ada yang sampai 10.000 loh penontonnya ini. Ini 10.000 orang. Walaupun video short lama, Bunda, walaupun video short lama bisa dikaitkan. Jadi video short ini semua, kalau bisa ya, saya kasih saran Bu Is, semua video short ini kaitkan saja ke salah satu. Jadi masing-masing video short kalau bisa masing-masing kaitkan ke video panjang. Jadi pilih saja salah satu video panjang di sini dan kaitkan masuk.
belum ada video short yang baru. Ya tidak usah, kalau memang tidak ada video short yang baru, silakan untuk video short yang lama ini, apalagi utamakan yang sudah viral ya, karena yang sudah viral kayak ini akan semakin meluas jangkauannya, ini akan semakin banyak yang lihat. Sayang sekali kalau orang sudah nonton video short ini, terus mereka penasaran dengan video panjang ya. Mereka bisa penasaran dengan video panjangnya, maka di sini akan ada saran untuk menuju ke video panjang. Dableng MP, assalamualaikum Om Ho, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Dableng MP, selamat bergabung dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Silakan Bang Dableng, sudah saya pakaikan jaket biru, silakan untuk dipergunakan ya sebagaimana mestinya. Silahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Oke, jadi tadi kita sudah nonton videonya Bu Is. Terus yang hadir kedua tadi siapa ya? Ada Depneo ya. Jadi kita kunjungi dulu Depneo. Depneo. Wih, luar biasa ternyata. Luar biasa abangku, Masya Allah. Depneo ternyata 11.000 subscribernya. Ternyata senior dengan 413 video dengan penyebutan Depneo. Kita lihat selengkapnya channel ini. Jadi channel ini akunnya. Oke, jadi kita lihat videonya. Video pertama yang Depneo upload 1 tahun yang lalu. Dan video terpopuler sudah mencapai 9.900 lebih penonton. Oke, jadi kita lihat dulu shortnya. Shortnya luar biasa. Ini short terbaru, belum ada yang nonton. Saya mau nonton dulu. Nah ini, wah ternyata Bang Nefde juga live ya. Bang Depneo. Ternyata sudah sementara live juga ya. Kalau ini bagusnya kalau orang sebelum kita upload video, sebelum kita live streaming kita upload video dulu. Kita upload video atau kita upload video atau short. Jadi saat orang menemukan video kita itu, dia akan melihat bahwa kita sedang live. Ini contoh ya. Ini dia melihat kita sedang live. Ya ini Depneo lagi live. Jadi kita suka dan kita subscribe ya melalui video ini. Oke. Dan ini belum dikaitkan ke video panjang ya, belum dikaitkan ke video panjang. Kalau bisa Bang Depneo ya, saya sangat menyarankan sebisa mungkin dikaitkan ke video panjang. Kalau saya sih, Cempaka aja selamat malam, selamat malam, selamat bergabung Mbak Cempaka yang cantik, yang manis, yang baik hati dan tidak sombong. Terima kasih sudah hadir di live streaming saya di room ini. Mbak Cempaka, selamat malam, disapa oleh Bu Is. Jadi kita sudahi dulu nonton, cukup 2 nonton video shortnya. Kita menuju ke video panjang DJ Sunda. Jadi kita nonton dulu DJ Sundanya ya. Kita putar dulu saja ini satu. Ini saya suka memang musik-musik, jadi kita bunyikan loncengnya juga guys. Jadi kalau konten-kontennya memang menarik untuk kita ya, saya sarankan bunyikan loncengnya. Jadi setiap ada uploadan terbaru, kita akan mendapatkan notifikasi ya. Oh, saya mau sholat dulu ya. Iya, silakan Bu Is, ya. Waktu maghrib di sana ya, di sini sudah lewat ya. Di sini sudah jam 20 lewat 36 menit. Silakan Bu Is, silakan untuk dikondisikan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan terima kasih sudah
atas like-nya dan supportnya selalu. Jadi selamat datang juga Bang Pajampangan Kulon, like 6 aman. Oke. Terima kasih Bang Pajampangan Kulon. Selamat datang. Oke, jadi kebetulan saya suka musik ya. Papua sudah jam 21:37. Oke, siap. Oh, Papua 21:30. Oh, lebih duluan di sana ya, lebih duluan malam. Di bagian mana Bang Pajampungan? Bang Pajampangan. Di Papua bagian mana, Bang? Kalau di Papua Bang Pajampangan di bagian mana, Bang? Kebetulan saya itu pernah berdomisili di daerah Papua, tepatnya itu saya pernah di Timika lama, saya juga pernah di Agats, saya juga pernah di Yahukimo, saya juga pernah di Merauke, Papua Barat itu apa kira-kira nama kabupatennya di sana ya? Papua Barat. Apakah Merauke masuk Papua Barat ya? Merauke itu masuk Papua Barat atau tidak ya? Oke teman-teman ya, jadi tadi kita sudah sampai pembahasan bahwa sebaiknya saya sangat menyarankan kepada teman-teman bahwa setiap video panjangnya itu, jadi setiap video panjangnya kalau bisa dibuatkan video short. Jadi video-video panjang yang mungkin 1 tahun yang lalu dibuat dan tidak ada video shortnya, sebaiknya dibuatkan video short. Mbak Cempaka menyapa Ayah Sisa. Bang Devneo meniup seruling, meniup trompet. Ayah Sisa menyapa Mbak Cempaka, dada. Video panjang dipendekin ya. Iya, itu begini. Itu video panjang kan biasanya durasinya 5 menit atau kadang ada yang sampai 10 menit. Jadi kalau durasi 5 menit itu kan video short itu durasi maksimalnya kan cuma 1 menit. Bisa mungkin 10 detik atau 20 detik atau 30 detik bisa. Tapi durasi maksimalnya itu 1 menit ya. Jadi di dalam video panjang kalau durasinya 5 menit, kita bisa buatkan video short 1 atau 2 atau 3 bisa. Kita buatkan 3 ya, supaya itu yang menjadi umpan, supaya video short tersebut itu yang menjadi umpan untuk orang-orang mengunjungi channel kita, untuk mengunjungi video yang terkait dengan video short tersebut. Dampleng MP, oke Bang Dampleng, Devneon. Jadi ini sementara masih terputar ya, DJ Sunda. Video panjang 3 jam, video pendek 1 jam. Video panjang 3 jam, video pendek 1 jam. Luar biasa kalau video pendek 1 jam. Kalau saya itu video biasa ya, kalau live beda, kalau live streaming beda, kadang sampai 1 jam ya. Ya pendek kalau 1 jam memang kalau live streaming. Tapi kalau video biasa itu kadang kalau untuk vlog itu kadang cuma sampai 10 menit ya. Apalagi kalau video-video kayak musik seperti ini kan, ini durasinya cuma 5 menit. Jadi durasi 5 menit ini bisa dijadikan 3 ya, 3 video short ya, bisa dijadikan 3 video short, dan itu nanti yang akan mengarahkan penonton kita untuk menuju ke video panjang ini, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi setelah Devneo, setelah kita berkunjung di Devneo, siapa lagi selanjutnya yang datang tadi ya? Setelah Devneo, Bu Is, setelah Devneo, siapa lagi ya? Siapa masih Devneo? Bu Is, Ayah Sisa. Oke.
Ayah sisa. Oke, ayah sisa ya. Ayah sisa. Betul. Ini tidak mau kita menuju ke ayah sisa. Ayah sisa, kita spill dulu sedikit terkait ayah sisa. Sementara foto profilnya ayah sisa, minum kopi pakai kacamata, ada juga jenggotnya yang bikin semakin manis. Ayah sisa nama channelnya dengan penyebutan Asis Gofur 7713. Subscribe saat ini mencapai 326 dengan 54 video, dan videonya adalah video-video short. Jadi tidak ada video panjangnya ya, cuma video short. Jadi kalau video short itu berarti kita menargetkan bukan jam tayang ya, tapi tayangan. Entah berapa ya, berapa target. Saya sampai lupa ya berapa target kalau untuk kejar tayangan. Oke, kita nonton video terbaru, video short terbaru, pengawalan ketat para pejuang. Pengawalan ketat para pejuang, pengawal ketat. Abang, ini videonya sangat bergoyang. Ini terpantau videonya sangat bergoyang ya. Jadi ini bisa sebenarnya diakali dengan masuk di apa lagi? Google Foto. Kita bisa kali ini tidak bergoyang seperti ini, akan tampak seperti rata saja ya. Kita masuk di Google Foto, terus kita ada di situ stabilizer. Kita buat ini videonya stabil sehingga tidak terlalu bergoyang ya. Jadi orang nonton juga tidak terlalu membuat kalau kita nonton berulang-ulang ini kan kepala bisa kayak agak-agak pusing bang ya. Jadi sebaiknya di apa lagi namanya, di 10 juta kali tonton untuk video short. Oh ya, betul. Kalau untuk tayangan ya, kalau untuk tayangan itu 10 juta kali tonton. Betul sekali, 10 juta kali tonton kalau untuk tayangan. Kalau untuk jam tayang itu kan targetnya 4.000 jam. Targetnya 4.000 jam. Oke, jadi kita sudah nonton videonya Ayah Sisa 2, kita sudah subscribe juga ya. Selanjutnya siapa tadi selanjutnya ya? Oke, siap Om. Tadi sudah Ayah Sisa. Setelah Ayah Sisa yang muncul Damleng ya, Damleng. Kita menuju ke Bang Damleng. Oke. Abang Damleng dengan foto profil Al-Quran, Damleng MP 3020 subscribe, 31 video. Wah, luar biasa, keren. Jadi video shortnya komunitas ada ya. Oke, playlist tidak campur short. Jadi terpantau tidak ada ya Bang Damleng ya. Bang Damleng juga fokus di video short ya. Jadi targetnya itu yang 10 juta kali tayangan ya. 10 juta kali tayangan. Oke, jadi saya nonton short terbarunya. Wah, keren. Wah, keren sekali guys. Kita kasih jauh-jauh sedikit ya supaya kita tidak kena klaim hak cipta. Nanti kalau terlalu dekat
nanti kayak dianggap kita download video itu ya. Oke, sudah berulang kali terputar, kita subscribe, kita nonton lagi short berikutnya. Kirain belok kanan. Waduh, ya parah ini, ama kelawan geser kanan belok kiri. Geser kanan belok kiri. Oke, kita like. TN. Oke teman-teman, ya jadi kita sudah berkunjung di Bang Dablen Saki Samroni. Saki, selamat bergabung Bang Saki. Terima kasih sudah hadir saudaraku. Terima kasih sudah hadir di live streaming saya. Terima kasih sudah mensupport saya, Bang Saki. Siapa yang masih hadir di sini ya? Siapa yang masih hadir? Terpantau teman-teman yang lain mungkin sedang melanjutkan aktivitasnya. Terpantau teman-teman yang lain sedang melanjutkan aktivitasnya ya. Tapi saya ucapkan terima kasih yang masih stay. Jadi kita kembali lanjutkan pembahasan kita ya. Kita kembali lanjutkan, coba untuk lanjutkan pembahasan kita terkait kelola akun YouTube. Jadi kita tadi sudah sampai pada video terus short. Jadi setiap video. Terima kasih kembali Om Host. Ya sama-sama Bang Damleng. Bang Damleng fokus di short saja ya. Saya lihat tidak ada video panjangnya. Aman Cinta Channel. Assalamualaikum Bang Kiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aman Cinta like. Terima kasih Kandaku Aman Cinta. Terima kasih sudah like. Oke, jadi kita langsung saja menuju ke Aman Cinta ya. Kita menuju ke Aman Cinta. Jadi channel Aman Cinta kita kepoin dulu. Channel Aman Cinta Channel ini sudah mencapai 689 subscribe dengan 28 video. Jadi Aman Cinta Channel ini rajin live streaming juga ya, rajin live streaming untuk teman-teman ya. Jadi beliau live itu sampai tembus 5 jam, 11 jam. Ini 10 jam, 11 jam ya. Beliau live streaming itu luar biasa. Nah, jadi kalau teman-teman lagi suntuk, ingin lagi mencari tempat untuk silaturahmi, bisa berkunjung di live streamingnya Bang Aman Cinta Channel ini. Jadi saya pakai akun support ini ya Bang Aman ya. Bukan Bang Kiku ini. Ini saya pakai channel support. Ini nama channelnya itu Teropong Kikus, bukan Bang Kikus. Jadi saya pakai akun ini untuk support. Kembali kita nonton. Kita kembali dulu menuju ke Aman Cinta Channel. Kita shortnya dulu ya, kita nonton ya. Oke. Damleng, ya Om masih belajar konten. Oh iya, siap Om, siap Bang Damleng MP. Jadi kita di sini tidak pernah ada istilah berhenti untuk belajar ya. Jadi inilah pentingnya juga namanya silaturahmi. Semangat konten Om, terima kasih. Sulka Effendi, Masya Allah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ayah sisa mau tanya, kalau buat channel 1 HP 1 nomor
Oh, mau tanya kalau buat channel satu HP, satu nomor, beda channel boleh nggak, Om? Terima kasih, Om. Boleh, boleh. Jadi satu nomor HP itu kita bisa jadikan beberapa channel di situ. Ya, jadi channel YouTube Bang Kikut ini dengan channel saya yang satu namanya Ritual Seni Budaya, ada lagi nama channel lagi yang satu namanya Liburan Yuk. Itu satu nomor HP, Bang. Satu nomor HP saja. Nah, jadi satu nomor HP itu kita bisa membuat beberapa akun email. Jadi kan channel YouTube itu kan satu channel YouTube satu email ya. Intinya di situ. Jadi satu channel YouTube itu satu email. Itu saja yang pastinya. Kalau untuk satu nomor HP itu bisa sampai beberapa email. Jadi satu email satu channel YouTube. Itu banyak. Jadi channel saya yang satu lagi itu termasuk Ritual Seni Budaya ya, namanya sekedar informasi, Ritual Seni Budaya, dan juga Liburan Yuk itu satu nomor HP. Oke, jadi kita nonton juga video panjangnya satu ya. Kita nonton kedai HP teman. Sudah beriklan. Ini sudah dapat iklan, padahal kan belum monetisasi ya. Ini kenapa bisa dapat iklan? Karena sudah mencapai 100 penonton, sudah mencapai 100 view ke atas. Jadi 100 view ke atas itu maka video tersebut akan dipasangkan iklan oleh YouTube. Dan tentunya saat YouTube memasang iklan di video kita itu tentu itu berarti mereka sudah akan merekomendasikan video tersebut ke para penonton ya. Artinya itu akan menjadi bahan ya, supaya YouTube semakin memperhatikan video kita kalau sudah mencapai 100, karena sudah dipasang iklan. Dan penghasilan iklan itu bukan untuk pemilik akun, tapi untuk YouTube sendiri. Jadi iklan tersebut penghasilannya untuk YouTube, karena kita selaku pemilik akun belum monet, jadi tidak mendapatkan. Tapi kita mendapatkan keuntungan di situ, yaitu peluang untuk direkomendasikan video kita yang sudah mencapai 100 view itu meningkat. Jadi target pertama saat kita upload video tentu adalah 100 view. Itu yang harus kita kejar ya. Target pertama saat upload video itu kita kejar dulu 100 view-nya. Bagi yang belum monet ya, bagi yang belum monet saat upload video usahakan bisa tembus 100 view supaya YouTube memasang iklan di situ dan YouTube akan merekomendasikan video tersebut. Ya teman-teman, itu sedikit apa ya, mungkin pengetahuan yang saya itu bukan pengetahuan kita dapat dari bangku sekolah sih, tapi itu pengetahuan yang saya dapat dari pengalaman. Ya kalau sudah mencapai 100 view itu kadang agak lebih mudah naik view-nya. Itu yang sulit kadang dari 0 sampai ke 100, tapi kalau sudah mencapai 100 itu agak lebih mudah untuk naik ya view-nya. Terima kasih infonya. Siap host, terima kasih infonya. Siap juga abangku Ayah Sisa. Terima kasih juga ya sudah hadir dan sudah berkunjung di live streaming saya pada malam hari ini. Tentunya untuk semua teman-teman, luar biasa pengetahuannya Om Host. Terima kasih Bang Dableng ya. Bang Dableng ini bisa jadi dirimu juga. Dirimu malah lebih senior dari saya Bang. Ini jadi sekedar informasi juga. Tadi kan kita sudah tadi kita sudah membahas sampai makasih Bang Kiku, luar biasa. Ya makasih juga Bang Aman Channel. Jadi kita juga tadi sudah membahas sampai pada tahap video short. Usahakan
setiap video panjang, setiap video itu ada video shortnya, video biasa itu ada video shortnya. Begitupun live streaming ya. Jadi begitupun live streaming, kalau bisa setelah kita live streaming kita ingat-ingat momen-momen yang menarik. Jadi setelah kita live streaming seperti saya ya, setelah saya selesai live streaming, saya itu akan mengingat momen-momen yang menarik. Jadi ada dua cara kita download live streaming itu, atau kita rekam layar momen yang menarik itu, kita rekam layar bisa juga. Tapi kalau durasi panjang yang kita mau ambil dari live streaming kita itu, mending kita download ya. Jadi sekedar informasi bahwa video live streaming terus kita download, terus kita upload menjadi video biasa, itu aman, itu aman. Karena di bagian live streaming itu sendiri sudah menyiapkan untuk sorotan. Jadi di sini di layar ini, di layar Hana Ispa Lestari, assalamualaikum, host hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Hana Ispa Lestari sudah hadir di live streaming ini. Cak Rofik tutorial, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bang Cak Rofik. Terima kasih sudah hadir, sudah support saya. Terima kasih, masya Allah. Senior ada semua datang. Saya jadi terharu ini kalau banyak teman-teman yang hadir. Saya merasa merasa sangat senang, sangat gembira. Tentunya kita merasa senang ya. Apa tadi saya bahas ya? Kita kembali ke pembahasan ya. Ya live, berbicara masalah live. Jadi di layar live ini, di layar live ada untuk bolak-balik ya, untuk bolak-balik kamera. Jadi bisa bolak-balik kamera ini bagian atas. Terus ada untuk pencahayaan, terus ada untuk matikan mic, terus ada sorotan. Ini yang gambar kotak-kotak, yang gambar kotak segi 4 itu adalah untuk sorotan. Ya, untuk sorotan. Like 8 aman. Oke, terima kasih Mbak Hana, like 8. Cakropik, assalamualaikum. Dia disapa oleh Aman Channel. Cakropik, ini di mana Bang? Ini lagi di warkop di kota ya. Di kota tempat saya domisili, lagi nongkrong, lagi santai-santai. Ya sambil live juga ya. Jadi kembali ke pembahasan tadi, di mana saya tadi sampai di download ya. Kota mana Bang Hos? Ini di Maros. Ini Maros adalah kota penyanggah Kabupaten atau Makassar. Untuk ibu kota provinsi Sulawesi Selatan itu kan kota Makassar Bang. Itu kota Makassar. Jadi di situ di Kota Makassar ini disanggah oleh 2 kabupaten, pertama Kabupaten Goa dan 2 Kabupaten Maros. Kabupaten Goa berada di bagian atas menuju ke Takalar, Jeneponto, terus lain-lain ya. Terus kalau Kabupaten Maros menuju ke Pangke, menuju ke Bone dan seterusnya. Dambleng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal yang baru hadir dari Riau. Oke, silakan teman-teman yang sempat hadir di live streaming saya, silahkan untuk saling support ya, silahkan untuk saling mengunjungi. Terima kasih atas waktunya. Oh Maros, adikku di Bantaeng, mama di Goa, aku di Jawa Timur Bang Hos. Oke siap. Oh mama di Goa. Izin dulu Bang Kiko, grup mau live. Makasih sebelumnya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Aman Channel. Insyaallah sebentar kalau saya selesai live saya berkunjung juga ya. Saya berkunjung. Mungkin bukan pakai channel ini, tapi mungkin saya akan pakai akun support ya. Supaya saya bergantian. Jadi ada 8 channel saya dan 2 yang ada videonya yang terpakai, yang lain itu akun support semua. Jadi saya kadang pakai akun support secara bergantian untuk mengunjungi teman-teman.
Ya, aman-aman channel, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga selang siasa dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oh ya, kalau goa sama banteng itu di bagian atas lagi, di bagian atas lagi. Goa, Takalar, Bantaeng ya, susunannya seperti itu. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih sahabat-sahabatku semua. Kita menuju dulu ke Cak Ropi, hampir lupa ya. Kita menuju dulu ke channel Cak Ropi. Saya hampir lupa menuju. Oh, sudah subscribe ternyata. Ternyata akun support Teropong Kikut sudah subscribe. Kita cari video yang terpopuler ya. Ini sudah terpopuler. Terpantau Cak Ropik juga belum mengaitkan video shortnya ke video panjang. Jadi saya sangat menyarankan kepada saudaraku Cak Ropik, kalau bisa ini video short, tiap video short itu dikaitkan ke salah satu video panjangnya, supaya penonton saat menonton video ini bisa langsung menuju ke salah satu video panjang kita ya. Itu saran sih bang ya, sekedar saran bang. Jadi teman-teman semua ya, seperti itu. Jadi usahakan di dalam menentukan tema itu, di dalam upload video itu sebisa mungkin jangan terlalu banyak tema. Semakin sedikit tema semakin bagus ya. Malah lebih bagus kalau cuma satu tema saja, cukup satu tema, maka video-video kita itu akan bisa lebih cepat untuk naik view-nya kalau kita tidak terlalu konten-konten kita itu tidak terlalu bercampur-campur. Jadi itu sih yang fokus utama dalam perbincangan kita pada malam hari ini. Jadi kita sudah tembus tadi sampai di live streaming. Jadi live streaming itu jangkauannya luas juga ya terkait live streaming. Jadi live streaming itu juga kalau saya lebih menyarankan live streaming pakai mode potret. Jadi saya sangat menyarankan live streaming itu kita pakai mode potret. Jadi saya itu sangat menyarankan live streamingnya pakai mode potret, karena mode potret itu akan digabungkan ke dalam tab akan digabungkan ke dalam tab video short ya. Jadi saat orang scroll video short, itu besar peluangnya live streaming kita muncul di sana. Jadi orang saat scroll video short, tiba-tiba muncul live streaming kita di sana. Nah, makanya live streaming dengan mode potret berdiri seperti ini itu menurut saya jangkauannya lebih luas ya daripada mode yang berbaring, yang ya itu keuntungannya sih. Nah, tapi kembali lagi kalau channelnya sudah banyak pengikut setianya juga, dibuat bagaimanapun tetap banyak penonton ya. Berbeda kalau kita yang baru merintis ya. Nah, makanya saya itu setiap live streaming itu saya buat mode potret. Modenya mode berdiri, bukan landscape. Landscape itu artinya miring ya. Memang sih kalau dalam artian live streaming untuk pemandangan memang sebaiknya miring supaya bisa jangkauannya lebih luas. Tapi kalau untuk
bincang-bincang santai saja seperti ini ya, lebih bagus kalau mau depotret, karena yang kita butuhkan untuk dijangkau video kita ya untuk diri kita sendiri ya, atau yang ada di depan kita ini, tidak mesti untuk mengambil gambar kiri kanan ya. Berbeda kalau pemandangan sebisa mungkin semakin luas area yang bisa diambil. Ayah Asisa, terima kasih masih stay, terima kasih atas stay-nya selalu. Kita nonton dulu video Cak Ropik ya, durasi aman 5 menit. Kita nonton Wartila Channel, selamat malam Wartila Channel, dada terima kasih sudah hadir. Masya Allah, semoga teman-teman saya yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi kita nonton sampai durasi 5 menit, terus nanti kita menuju ke Wartila Channel. Wartila Channel, silahkan teman-teman yang Wartila Channel, silahkan untuk disapa-sapa teman-teman kita yang mungkin belum kenal. Ada Bandamleng, ada Cak Ropik, ada Ayah Sisa. Silahkan teman-teman untuk saling menyapa ya. Silahkan untuk saling menyapa. Jadi kita harus yakin bahwa semakin banyak teman itu semakin banyak rezeki. Jadi rezeki itu kan pepatah, semakin banyak teman semakin banyak rezeki. Jadi rezeki itu memang dari teman, walaupun secara tidak langsung mereka tidak memberikan kita uang, tapi rezeki itu bukan berupa uang saja ya, berupa pengalaman, berupa pendidikan, pengetahuan, itu masuk kategori rezeki semua. Jadi ada banyak jenis yang bisa masuk kategori rezeki. Oke, sudah sampai durasi 5 menit. Kita tonton videonya Cak Ropik. Jadi kita menuju ke channelnya Wartila Channel dulu ya. Kita menuju ke channelnya Wartila Channel. Wartila Channel dengan penyebutan nama Suwarti 3668, subscribe 2970 sekian, terus 403 video. Apa saja yang menarik dalam kehidupanku ada di channel ini. Jadi pastikan kamu tamu sendiri tentang pengalamanku dan perjuanganku bekerja jadi TKW Taiwan. Saya tidak terlahir cantik, apalagi kaya raya, tidak juga pintar. Bersyukur sudah terlahir bermental baja dan berkemauan keras, kebal dengan orang yang tidak suka, kebal dengan orang yang suka merendahkan, kebal dengan orang yang mengabaikan lahir. Memang tidak bisa minta mau kaya seperti apa, tapi nasib hidup selanjutnya kita yang penentunya. Oke, siap. Kata-kata yang keren bisa dijadikan motivasi hidup. Terima kasih Wartila Channel atas motivasinya. Oke, kita berkunjung dulu ke video short beliau ya. Video shortnya, video terbaru. Kita tonton dulu video terbaru. Oke, selamat malam. Suasana malam hari di kampung terpantau. Video shortnya belum dikaitkan juga ke video panjang. Ini ya teman-teman ya, masih banyak teman-teman yang
belum mengaitkan video shortnya ke video panjang. Padahal kalau menurut saya itu berpeluang besar untuk menambah jam tayang dan untuk menambah tayangan dari video-video panjang kita. Jadi kalau menurut saya sebaiknya setiap video short itu dikaitkan ke video panjang kita. Itu sih saran saya sih teman-teman ya. Itu saran. Ngabuburit keliling kampung beli ikan. Kita nonton dulu video panjangnya. Oke, sudah ada iklan, sudah monetisasi. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini sudah monetisasi? Karena ada iklannya belum tentu dimonet ya. Ada iklan belum tentu monet. Nah, jadi yang monet itu tentu ada iklan. Dan kita lihat di penontonnya. Kalau penontonnya masih di bawah 100 dan ada iklannya, berarti itu sudah pasti monet. Itu ya teman-teman ya. Sekedar informasi. Oke, kita putar saja itu sampai videonya selesai ya. Oke, selamat datang semuanya. Terima kasih yang masih stay, yang masih menyempatkan waktu untuk menyaksikan dan mendengarkan suara saya yang ya apa adanya ya. Asisa, ayah Asisa. Stay, ayah Asisa stay. Jadi saya juga mau bercerita, kembali melanjutkan cerita saya terkait kelola channel YouTube ya. Bahwa kenapa saya sangat menyarankan teman-teman untuk fokus dengan satu tema saja. Itu karena saya sudah merasakan bagaimana sulitnya perkembangan channel kita apabila terlalu banyak tema di dalam. Kalau bercampur-campur temanya, tidak jelas ini konten apa, tidak jelas ini akun apa, akun bola, akun balap motor, atau akun vlog, atau akun berita ya. Kita harus kasih jelas ini akun kita akun apa dulu. Kalau akun wisata ya usahakan wisata semua. Kalau akun vlog ya bikin vlog. Vlog itu berarti pribadi. Seperti Bang Kiku ini adalah akun vlog. Tapi sebelumnya Bang Kiku ini pernah menjadi akun random, akun gado-gado. Jadi ada karate, sepak bola ada, tarian ada, puisi ada, berita ada, pokoknya ada semua. Dan itu perkembangannya kurang bagus. Jadi saya bisa memastikan bahwa perkembangan akun saat akun kita gado-gado itu kurang bagus. Nah, setelah itu saya merombak. Ada 4.000 video sebelumnya saya rombak menjadi yang publik, yang saya publik di sini ya. Dulu itu ada 4.000 lebih video di sini. Maka saya privat sebagian besar. Lebih 3.000 video saya privat menjadi tidak publik. Dan yang tersisa publik itu cuma 700-an. Nah, ya, yang tersisa 700-an itu saya lakukan 7 bulan yang lalu. Saya seolah memulai baru. Saya itu seolah memulai baru kembali akun ini. Ya. Dan dari tahun lalu, dari 7 bulan yang lalu saya fokus dengan konten vlog di channel ini. Jadi ada banyak video-video yang saya privat, maka itu yang saya buatkan playlist dulu. Jadi video-video tersebut masih bisa dilihat saat mereka mengunjungi playlist yang saya buat di channel ini. Terus yang kedua ada beberapa yang saya buatkan channel YouTube, termasuk channel YouTube Ritual Seni Budaya. Itu adalah channel YouTube
yang saya buat karena untuk menjadi tempat pengalihan ya. Jadi channel Ritual Seni Budaya ini adalah channel pengalihan dari video-video sebelumnya yang saya upload di sini, yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan dan tradisi. Jadi video-video di Bangkikut ini yang sebelumnya ada tari, ada puisi, pokoknya yang berkaitan dengan tradisi, kesenian dan budaya, maka saya secara bertahap saya pindahkan ke channel Ritual Seni Budaya. Dan di situ di channel Ritual Seni Budaya saya konsisten temanya, tidak melenceng dari kesenian dan kebudayaan dan tradisi ya, tidak melenceng, fokus di tema tersebut. Dan saya juga konsisten upload video, 2 per hari. Jadi siang 1 ya, siang itu bisa mungkin jam 10, jam 11, dan malam 1 maghrib atau setelah isya upload. Jadi tiap hari saya lakukan itu, dan setiap video panjang tersebut rata-rata kan durasinya ada yang minimal 5 menit, ada yang sampai 10 menit, 20 menit ya, satu video. Dan setiap video itu saya buatkan minimal 1 video short. Kadang ada yang 2, kadang ada yang sampai 3 ya video short. Dan di video short tersebut saya kaitkan ke video panjang. Jadi saat orang nonton video short tersebut dan tertarik untuk menyaksikan video panjangnya, penasaran dengan video panjangnya, langsung akan diklik untuk menuju ke video panjangnya. Nah, jadi tidak susah-susah lagi mencari di profil kita, langsung bisa menuju ke video panjangnya. Oke ya, jadi video dari Wartila Channel durasinya 6 menit ya, kita sudah tonton durasi 6 menit. Nonton durasi 6 menit. Ya itu ya sedikit cerita. Sampai di mana tadi cerita saya? Sampai di Ritual Seni Budaya ya. Jadi Ritual Seni Budaya itu konsisten upload video 2 per hari. Pokoknya per hari, tidak pernah kosong. Kadang 2, kadang 1. Tapi intinya konsistennya itu per harinya itu tidak pernah kosong. Jadi saya konsisten upload video mulai dari 7 bulan yang lalu. Jadi tiap hari ada video upload. Kalau tidak ada video baru, maka saya download video yang ada di Bangkikut ini yang temanya Ritual Seni Budaya. Ya, saya download dulu kembali video-video lama saya yang ada di Bangkikut ini. Terus di Bangkikut ini saya privasi tidak menjadi untuk saya, supaya tidak ada lagi yang bisa lihat video tersebut. Saya tidak hapus ya. Saya tidak hapus, tapi saya privasi menjadi untuk saya. Jadi yang sebelumnya dari publik menjadi tidak publik dulu. Nah, jadi kalau tidak publik berarti masih bisa ditonton orang apabila mereka mendapatkan linknya atau mereka menuju ke playlist, mereka masih bisa menonton video tersebut. Nah, jadi saat sudah saya download, setelah video itu sudah saya download, maka berikutnya video yang ada di Bangkikut ini saya privat dari yang sebelumnya tidak publik menjadi untuk saya. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa tonton, walaupun dia dapat linknya, mereka sudah tidak bisa nonton. YouTube saja sudah tidak bisa melihat, yang bisa melihat itu cuma saya. Nah, setelah itu barulah saya upload di Ritual Seni Budaya. Jadi besok begitu lagi, kalau tidak ada lagi, saya tidak dapat lagi video baru, saya download lagi. Jadi berbeda kalau saya mungkin ada aktivitas sehingga saya bisa mendapatkan video baru lagi, maka saya stop dulu download ya. Seperti waktu di bulan Ramadan, selama 1 bulan penuh itu saya tidak download video-video yang ada di Ritual Seni Budaya. Saya tidak download video lama, tapi saya upload video baru yang mungkin saya langsung dapat di lapangan. Seperti itu.
Dan video live streaming juga ya, saat kita live streaming ada momen-momen penting ya, saya upload juga ke video panjang. Karena kan begini, kita live streaming itu kadang durasinya sampai 1 jam 2 jam. Orang kadang mungkin nonton tidak sampai selesai ya, sehingga ada momen yang seharusnya dia tonton tapi dia tidak tonton ya. Jadi momen tersebut saya saya peta-petakan. Jadi momen-momen itu saya peta-petakan dan saya upload di video biasa. Dan ada juga video yang saya upload di video short dan video short dan video short yang saya upload itu saya kaitkan ke live streaming itu. Jadi saat mereka penasaran dengan video panjangnya, mereka akan langsung diarahkan menuju ke live streaming. Dumbling MP luar biasa trik montengnya. Ya bang, siap bang. Terima kasih bang, Dumbling MP. Terima kasih, masih stay bang. Jadi saya sedikit bercerita bang. Ya. Saya berharap cerita saya ini bisa menjadi inspirasi lah untuk teman-teman. Jadi banyak orang juga berpikir bahwa saya HP saja saya pakai. Iya, saya juga cuma pakai HP. Ini konten-konten saya yang saya buat itu yang sampai tembus hampir sudah mencapai menghampiri 10.000 penonton itu saya pakai HP juga. Jadi HP saja ini, satu HP yang saya pakai. Tapi perlu juga untuk saat kita upload video itu usahakan judulnya itu menarik. Judulnya jangan terlalu monoton, jangan terlalu terlalu biasa, jangan terlalu biasa. Karena dari judul itu mereka para penonton itu bisa tertarik untuk menonton. Mantap bang, bisa saya praktikkan triknya. Siap, terima kasih bang. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin terlalu banyak bicara bang Dumbling ya. Tapi mungkin itulah tugasnya host ya. Kalau tidak bicara ya apa tugas host. Jadi saya hanya melaksanakan tugas saya selaku host, berbicara apa yang bisa saya sampaikan, berbicara apa saya ketahui. Jadi tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman, menurut teman-teman ada yang bermanfaat, silakan diambil, dan yang mungkin menurut teman-teman tidak penting ya tidak usah ya, diabaikan saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi perlu juga saat mau upload video itu judul penting ya, judulnya itu. Karena pertama dari judul orang bisa menemukan apabila melakukan pencaharian ya dari judul. Orang kan biasanya orang menemukan video kita itu ada beberapa faktor. Pertama, saat melakukan penelusuran, penelusuran ya, di penelusuran apabila judul kita pas kena apa yang dia tulis itu berpeluang video kita yang akan muncul. Justru ini sangat baik untuk itu berpemula kayak saya nih bang. Bang Dumbling, channel abang ini sudah meningkat juga bang. Janganlah, channel abang juga ini sudah 3.000 subscribe ini. Oke ya, kita sambil putar-putar saja ya videonya Bang Dumbling. Tapi sudah short semua ya. Kita putar dari video short terlama dulu ya, sudah. Oke. Kalau untuk video short sendiri saya kurang begitu paham ya bang ya. Karena kalau untuk video short sendiri, kalau berbicara masalah video short, itu yang ada di bayangan saya itu adalah umpan. Kalau berbicara masalah video short,
itu adalah umpan supaya orang bisa menuju ke video panjang. Tapi yang mungkin bisa saya sedikit bagikan kepada Bang Damlen, bahwa saat kita konsisten dengan satu jenis tema, maka peluang dari seluruh video kita untuk ditonton orang. Jadi begini Bang ya, sedikit berbagi pengalaman. Jadi di antara ratusan ya, di antara puluhan atau mungkin ratusan video short yang Abang upload, di antara ratusan atau puluhan video yang Abang upload, itu bisa jadi cuma satu atau dua yang direkomendasikan. Saya masih belum tahu mau ngonten apa Bang untuk video panjangnya. Oh iya, nanti kita bahas itu ya Bang ya. Saya mau lanjutkan dulu pembahasan terkait video short ya. Jadi di antara puluhan atau mungkin ratusan video yang kita upload, paling yang akan direkomendasikan oleh pihak YouTube itu paling satu atau dua video. Di antara beberapa video kita itu, puluhan video kita, paling yang direkomendasikan cuma satu. Maksudnya direkomendasikan di sini adalah YouTube menyebarluaskan video kita itu ya. YouTube menyebarluaskan video kita itu di beranda-beranda orang. Paling satu atau dua di antara ratusan video kita. Nah, video short kita itu tentu akan direkomendasikan kepada penonton yang punya minat tonton yang berkemungkinan menyukai video kita. Jadi YouTube juga membaca minat penonton. Misalnya ini video-video Abang, ini video-video ini yang video pertama ini ya, misalnya ini Bang ya, ini video Islami. Jadi itu video Islami ya. Jadi itu short ini akan besar peluangnya untuk disebarkan ke, kita lihat dulu yang paling banyak ditonton ya. Yang paling banyak ditonton ini Sampagul Gaul. Jadi yang paling banyak ditonton. Anggaplah ini banyak juga ditonton ya. Ini anggaplah ini banyak juga ditonton. Jadi saat video tersebut direkomendasikan, itu pasti direkomendasikan kepada mereka yang punya minat tonton yang temanya seperti itu. Nah, jadi saat dia mendapatkan video kita di berandanya, dia akan nonton video yang mereka dapat itu. Mereka akan menonton video kita itu karena memang mereka menyukai video-video yang terkait dengan hal-hal seperti itu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak rantau di Mesir, terima kasih sudah hadir. Terima kasih like-nya, langsung bertambah 10, Masya Allah. Terima kasih, berkah selalu. Jadi saya lanjut. Saat direkomendasikan video short tersebut kepada penonton yang memang menyukai tema tersebut, maka mereka akan nonton dan tentu puas ya dengan video itu. Karena ya secara ya YouTube yang merekomendasikan ke mereka, tentu mereka minimal kepuasannya itu di atas 60 lah. Kadang ada yang memang betul-betul puas. Yang betul-betul puas yang 80 ke atas, yang puas sekali dengan konten kita itu. Apabila kita pasang link ya, apabila kita pasang link video panjang, mereka akan langsung mengunjungi video panjang kita itu. Terus kalau kita tidak pasang link di situ, maka mereka akan mengunjungi profil kita. Kalau kepuasannya itu mencapai 80 ke atas, mereka akan mengunjungi profil kita dan mereka akan melihat profil kita. Nah, saat yang ada di profil kita itu di bagian short ya, semua video-video berkaitan dengan video yang tadi dia tonton dan video-video tersebut juga disukai,
maka peluang besar mereka akan nonton video-video tersebut yang lain juga. Padahal yang direkomendasikan ke dia kan cuma satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesir Bagus Official hadir Bang Kiko. Waalaikumsalam hadirnya Bang Bagus Official. Selamat datang, selamat malam juga, selamat bergabung Bagus Official. Terima kasih sudah hadir Bang. Saya sudah pakaikan jaket biru, silakan untuk digunakan sebagaimana mestinya ya Bang Bagus Official. Jadi saya kembali lanjut. Tentu saat melihat bahwa video-video itu adalah video-video yang dia suka, maka tentu peluang untuk dia nonton video-video lainnya akan besar. Kemudian peluang untuk subscribe juga besar ya. Dan apabila ada video yang betul-betul menarik menurut dia pasti akan bagikan video kita itu mungkin di WhatsApp-nya atau bagikan di story-nya atau apalah tuh, seperti itu. Terus apabila saat dia video kita misalnya ya muncul di berandanya, tiba-tiba dia nonton, dia suka, dan dia mengunjungi profil kita. Nah, kebetulan video yang muncul di berandanya itu adalah video vlog. Video yang muncul di berandanya itu adalah video vlog. Video yang muncul di berandanya adalah video vlog. Tapi ketika dia berkunjung ke profil kita, yang dia lihat di video-video kita itu ada berita, ada video sepak bola, ada video memancing. Ini dia pasti berpikir, tidak jelas sekali nih. Nah, pasti dia berpikir tidak jelas sekali. Lebih tidak mereka pasti akan mengabaikan apabila mungkin kebetulan yang ini tidak memang sangat menyukai video menari ya, mereka menyukai video kesenian. Tapi saat berkunjung tiba-tiba ada sepak bola, nah kebetulan dia tidak suka sepak bola, atau tiba-tiba dia berkunjung dia menonton video game misalnya ya, video game, dan dia tidak suka video game, maka yakin dan percaya dia akan mengabaikan channel kita. Dia tidak akan subscribe, juga tidak akan menonton video lainnya ya. Jadi sebenarnya bahwa apabila YouTube merekomendasikan video kita, maka sebenarnya itu adalah umpan untuk menarik ke profil kita, dan umpan untuk setelah menuju profil kita untuk menonton video-video lainnya ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu cara kerja dari yang saya sempat pikir ya. Nah makanya oke, jadi kita sudah nonton videonya Bang Damlen beberapa. Kita menuju dulu ke videonya siapa lagi ya. Kita menuju ke videonya dulu anak rantau di Mesir. Kita menuju ke videonya anak rantau di Mesir. Anak rantau di Mesir. Sudah 2230 lebih. Oke. Mantap. Happy Cape Smile. Kita nonton dulu video shortnya. Oke, video shortnya belum sudah ditonton ini ya. Ini belum. Jadi terpantau video shortnya anak rantau di Mesir belum dikaitkan ke video panjang. Ayolah, anak rantau di Mesir kalau bisa ini dikaitkan ke salah satu video panjangnya. Jadi saat mereka mendapatkan video short ini, mereka bisa langsung menuju dengan klik layar, bisa langsung menuju ke video panjang. Jadi tidak mesti lagi mencari ya. Oke, jadi setelah kita nonton videonya, video shortnya, kita menuju ke video panjangnya dulu satu. Video terpopuler adalah buka puasa bareng sahabat. Buka puasa durasi 7 menit. Kita putar saja dulu itu ya. Gerah ya, mulai gerah.
Harusnya kalau bikin konten itu satu tema ya Bang Kiko. Ya harusnya, kalau menurut saya satu tema, tidak usah terlalu banyak temanya supaya bisa lebih cepat berkembang ya. Karena satu tema itu jauh lebih cepat berkembang daripada yang konten random, gado-gado. Itu sih menurut saya Bang ya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain juga itu haknya teman-teman. Damleng, oke Bang, terima kasih. Izin tanya Bang, video-video short saya hasil rekam layar, kemudian saya edit ulang. Apakah bisa dimonetisasi Bang Host? Bisa, bisa, bisa sekali. Jadi ini hasil rekam layar dari mana Bang Damleng? Jadi hasil rekam layar dari mana? Takutnya hasil rekam layar dan orang sudah upload juga di video, mereka sudah upload juga di YouTube. Kalau berbicara masalah monetisasi, hasil rekam layar bisa monetisasi, hasil rekam layar bisa monetisasi. Tapi yang ditakutkan itu adalah jangan sampai sudah diupload juga di YouTube, itu bisa kena namanya copyright ya. Itu bahaya, copyright itu bisa membahayakan channel kita, bisa langsung di banned. Anak kantor ya betul host, ya betul. Jadi betul, apanya betul ini anak rantau? Yang betul ini lagi makan buka puasa ya sama teman-teman. Sedap ya bisa kumpul sama teman-teman buka puasa bersama ya. Jadi saat kumpul bersama teman-teman itu makan apa aja ya. Ikan asin aja enak. Apalagi ikan asin ada yang lomboknya ya. Lomboknya yang enak. Oke, kita lanjut lagi. Halo Bang Kiko, Perintis. Waalaikumsalam. Halo juga Bang Perintis. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Memang panas cuaca malam ini. Oh ya, panas betul, gerah saya ini, gerah. Dari YouTube dan FB Bang. Kalau dari YouTube itu hati-hati Bang ya. Hati-hati kalau rekam layar dari YouTube karena itu masih terdeteksi, masih bisa terdeteksi sebagai re-upload atau copyright. Nah, tapi berbeda kalau umpama hasil dari video live streaming kita sendiri. Jadi kalau hasil dari video live streaming kita sendiri terus kita rekam layar, terus kita upload di video panjang atau kita upload jadi video short, aman. Itu aman. Seperti itu ya informasinya. Tapi kalau dari video orang lain itu saya tidak menjamin. Saya tidak bisa menjamin kalau abang ambil rekam layar dari YouTube-nya orang terus upload di videonya, itu saya tidak bisa jamin. Perintis, gimana kabarnya Bang Kiko? Alhamdulillah baik abangku, baik. Ya sehat, masih berkeringat. Nah, kalau berkeringat itu kita sehat ya Bang ya. Terima kasih Bang Perintis. Saya berharap Bang Perintis bisa itu sehat juga di sana bersama keluarga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Bang Perintis, terima kasih sudah stay di sini ya. Bang Perintis sudah memakai jaket biru, silakan untuk digunakan ya jaket birunya sebagaimana mestinya. Silakan untuk silaturahmi dengan teman-teman yang lain. Ada Bang Damleng, ada Bang Bagus Official. Saya tema vlog pedesaan Bang Kiko, baru mulai konten. Oke siap, mantap itu Bang. Jadi vlog itu kalau konten vlog berarti yang menonjol di situ adalah diri kita Bang ya. Kalau video vlog itu berarti yang menonjol itu adalah diri kita. Apanya yang ditonjolkan di sini sebenarnya yang kita fokuskan itu apanya yang ditonjolkan, apa diri kita yang mau ditonjolkan selaku Bagus Official atau yang mau ditonjolkan itu desa-desa pemandangannya. Jadi kalau pemandangannya yang mau ditonjolkan maka silakan perbanyak pemandangan-pemandangan indah seperti itu. Dan kalau bisa jangan dicampur lagi, jangan dicampur dengan video misalnya video makan mukbang atau video mancing ya, atau video apa. Kalau memang yang ditonjolkan adalah
pemandangan desanya. Ya, seperti itu Bang ya. Dan juga jangan dicampur lagi dengan konten-konten berita, informasi, atau konten-konten yang sangat berbeda seperti konten masak atau apa, karena berbeda dari tema itu, lari. Dambleng MP, oke Bang, terima kasih. Nanti saya hapus saja. Hapus. Apanya mau dihapus Bang, Dambleng? Oh, yang anu ya, yang rekam layar ya. Oh iya. Ya Bang, sebaiknya begitu Bang. Demi amannya Bang ya. Demi amannya, apalagi kalau kita berniat untuk meningkatkan channel kita, untuk berkembang, kita berniat untuk kembangkan akun kita, maka sebaiknya video-video yang kita ambil dari video orang itu sebaiknya kita hapus. Berbeda ya kalau umpama yang dari Facebook kita rekam layar, ya kita pastikan dulu apakah tidak ada video itu di YouTube ya, karena bisa saja yang pemilik Facebook tersebut ada di channel YouTube-nya, jadi besar kemungkinan juga dia akan upload di YouTube, upload di Facebook. Tapi kalau dia tidak punya akun Facebook, dia tidak punya akun YouTube, terus dia upload di Facebook, nah itu aman. Malah lebih bagus begini. Saya itu Bang ya, kalau sementara nonton misalnya, saya scroll Facebook ya, tiba-tiba ada teman saya di Facebook itu yang upload video menari mungkin ya, atau yang ada hubungannya dengan kesenian misalnya ya. Mereka upload yang ada hubungannya dengan kesenian dan budaya di Facebook. Makanya saya kadang chat dia. Saya minta izin bahwa saya menyukai videonya, dan saya berencana mau download video tersebut untuk upload di YouTube. Maka saya bertanya, apakah video tersebut belum pernah diupload di YouTube? Kalau dia bilang saya tidak punya YouTube Bang, nah oke. Kalau begitu saya minta izin, saya mau download videonya itu yang di Facebook itu, saya mau download terus saya upload di YouTube. Itu menghormati yang pemilik ya, karena membuat video itu juga memerlukan, pertama memerlukan waktu dan memerlukan juga, pokoknya video itu tidak serta-merta jadi video begitu saja. Ada usaha yang dilakukan oleh pemilik. Maka selaku konten kreator itu kita memang harus menghargai jeripaya dari pemilik video tersebut. Jadi saya itu tidak pernah ada namanya mau re-upload video, karena yang saya pikir teman-teman konten kreator lain itu susah payah loh membuat konten itu, meluangkan waktunya untuk datang membuat video, mengedit lagi dan segala macam. Tiba-tiba kita datang langsung caplok, pak, diedit ulang terus diupload. Wah, luar biasa. Itu saya tidak sampai hati, karena saya merasa juga bahwa saat ada orang yang mendownload video saya, terus tanpa izin dia download video saya, mengambil video saya terus dia upload, dia edit ulang dan upload. Itu saya kadang merasa, weh, kita ini susah-susah loh. Sampai kadang tengah hari, siang-siang kita kepanasan bikin video itu, terus mengedit, lama lagi diedit. Tiba-tiba datang orang langsung download videonya, edit sedikit, upload. Siapa yang tidak sakit hati kan seperti itu. Jadi kita menghargailah. Kalau bukan sesama konten kreator saling menghargai, ya siapa lagi. Saya Muhammad Hidayat, ganti nama Bang M Hidayat. Iya, ganti nama dan juga ganti profil kayaknya. Karena kalau masih profil lamanya ini kayaknya saya kenal, pasti saya kenal, tapi profilnya kayaknya diganti juga, foto profilnya. Bagus Official, siap Bang Kiko. Terima kasih saran dan masukannya. Terima kasih juga Bang Bagus Official sudah stay, dan di sini saya bukan apa ya. Besok Bulsar. Aduh, tidak ada persiapan. Om Codes. Enggak bisa pakaiannya Bang. Masih belum selesai kok.
belum pi anu. Halo bang, tertarik sekali kak kalau Bulsar bang. Cuma yang jadi masalah belum pi cukup pembayaran cicilan motorku. Ay, tersambung. Belum pi cukup pembayaran motorku. Masih fokus kak dulu untuk tambah-tambah pembayaran cicilan ini. Dambleng, oh siap, siap. Oke, makasih semua teman-temannya. Halo bang. Baru bagi bang Ciko. Halo, salam. Iya. Sebenarnya tertarik kak itu bang kalau mau pergi di Bulu Saraung. Cuma yang jadi masalah ini belum cukup pembayaran cicilan motorku karena sudah menunggak beberapa hari. Kalau begitu buka plat, dilangkap plat. Takkalah minta desa begini. Aduh, janganlah, jangan sampai ditarik motor. Tidak ada itu dipakai. Ya, mudah-mudahan tidak itu saudara. Oke pale bang, dilanjut bang. Anu main pale bang kalau umpama kalau sebisa mungkin kedong yang harapanku saya video-video pendek moto untuk YouTube tuh, untuk di YouTube. Oke, Bapak. Iya, siap. Iya bang. Keluarga kecil Asisa, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah hadir, dadanya. Maaf ya agak terlambat saya respon, ada tadi telepon dari saudaraku ya. Jadi saya sudah pakaikan keluarga kecil Asisa jaket biru ya. Terima kasih sudah datang. Silakan untuk digunakan sebagaimana mestinya ya, Mbak keluarga kecil Asisa. Sudah etoi, permisi suhu. suhu panas. Suhu lagi panas ini. Studio Etoy, terima kasih bangku. Terima kasih abang Studio Etoy, Bang Etoy sudah hadir. Masya Allah ya, banyak ya teman-teman yang hadir malam hari ini. Terima kasih teman-temanku semua. Selamat datang dan salam kenal bagi yang mungkin belum kenal. Salam kompak untuk teman-teman yang sudah kenal ya. Bang Kiku, kalau boleh mau tanya, video saya itu kurang apa ya? Bagus official. Tunggu dulu ya. Oke, saya cari dulu. Kita lihat dulu Bagus official. Bagus official. Bagus official. Kita cek dulu ya, Bang Bagus ya. Kita cek ulang. Bagus official. Suasana pagi di pedesaan. Bagus official. Oke, kita menyaksikan salah satu konten suasana pagi hari di pedesaan. Tenang dan damai itu burung. Jadi itu tadi ada apa ya, permintaan untuk subscribe itu sudah luar biasa itu ya. Itu tadi memang sebaiknya di setiap video kita itu diusahakan ada itu yang meminta untuk subscribe. Bunyikan lonceng ya, seperti itu ya, supaya teman-teman yang nonton apabila mungkin kelupaan untuk subscribe, tapi karena ada notifikasi ada di dalam video itu, maka dia akan nonton video kita, akan subscribe video kita. Suasana pagi hari pedesaan tenang dan damai. Jadi yang difokuskan di dalam video Bagus official ini adalah kicauan burung ya.
Jadi yang difokuskan kicauan burung, suasana pagi hari di desa tenang dan damai, kicauan burung dan ayam. Jadi sebenarnya ini bisa dibuat menjadi konten meditasi ya, konten meditasi. Jadi mereka-mereka yang ingin bermeditasi melalui suasana alam, mereka pasti menyukai video ini. Apalagi kalau bunyi-bunyi kicauan burungnya itu alami, ada desiran-desiran angin, ada juga bunyi-bunyi air yang mengalir, itu lebih menarik bang. Jadi saya sangat menyarankan di video berikutnya Abang Bagus Official bisa mencari tempat di mana nampak pemandangan alam jelas terang, yang di sini agak gelap ya, jadi terang tapi tidak silau ya. Jadi carikan posisi kamera, tempat pengambilan gambar yang bisa memperjelas gambar-gambarnya, dan kalau bisa juga ada kita berada di posisi di mana ada suara-suara air yang sedang mengalir. Banyak yang suka video-video seperti itu untuk mereka, kadang orang mereka mau tidur cari suara-suara seperti itu. Jadi ada beberapa teman yang saat dia mau tidur dia mencari video yang ada suara-suara air mengalir, ada suara-suara kicauan burung. Jadi kalau mereka mendapatkan itu, mereka akan putar dan pakai handset sambil baring, dan mereka kadang putar sampai tertidur. Jadi kalau tertidur, maka video tersebut akan terputar terus dong. Jadi berapapun durasinya, kalau durasinya sampai berjam-jam, 1 jam atau 2 jam, maka video tersebut pasti akan diputar sampai di situ. Diputar saja, tidak dengar karena kan sudah tidur. Paling kalau memang terhanyut dengan suara-suara itu, paling 30 menit atau paling ya 20 menit dia mendengar, sudah tertidur. Jadi kalau videonya berdurasi 1 jam, maka sisanya itu tidak ada yang dengar, cuma terputar saja. Ya seperti itu ya bang. Bagus official. Perintis ya bang, saya ganti profilnya. Ya itu sudah bang, makanya saya bilang kayaknya ganti profil ini. Studio Etoy. Oh, Studio Etoy belum saya jadikan moderator ya. Tunggu dulu, tambahkan moderator standar. Numpang cari ilmu. Numpang cari ilmu. Bisa aja ini bang, Studio Etoy. Enggak lah bang, kita di sini baru juga bang ini. Mantap ilmunya om, terima kasih keluarga kecil Asisa. Studio Etoy, stay mampir om host ya. Keluarga kecil Asisa, terima kasih ya. Lanjut semangat semuanya. Besok gajian dari YouTube lunasi saja bang. Insyaallah kalau sudah gajian nanti insyaallah saya lunasi. Bagus official, kalau kecil Bang Kiko, lanjutkan. Aku pamit dulu bang, sehat sukses selalu ya. Terima kasih ya Bang Muhammad siapa lagi namanya ya, saya lupa tadi. Muhammad Hidayat, Bang Hidayat Perintis ya. Terima kasih ya Bang Perintis sudah menyempatkan waktu. Bang Amas Yahya Channel, welcome, terima kasih sudah hadir. Bang Amas Yahya Channel, terima kasih sudah hadir. Oke ya, kita sudah nonton videonya Bagus Official sampai selesai. Jadi kita menuju ke video siapa lagi ya. Kita menuju dulu ke videonya keluarga kecil Asisa ya. Keluarga kecil Asisa. Ini belum subscribe ya. Jadi ini saya pakai akun cadangan ya. Saya pakai akun cadangan untuk kunjungi teman-teman. Jadi keluarga kecil Asisa jumlah subscribe 6 satu video.
Jadi videonya itu video wisata, suasana liburan lebaran bersama keluarga. Nah, ini ya sedikit saran untuk keluarga kecil Asisa. Usahakan di dalam judul itu ada tulisan nama tempatnya. Ini Villa Kayangan Bogor. Sebaiknya di sini judulnya itu ada tulisan Villa Kayangan Bogor. Villa Kayangan Bogor dalam judul itu. Atau kalau tidak ada di dalam judul boleh, tidak apa-apa. Tapi setidaknya ada di dalam deskripsi. Ada nggak di dalam deskripsi? Tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada di dalam judul, kalau tidak ditulis di judul, usahakan isi di deskripsi terkait alamat jelasnya kalau bisa, nama tempatnya, wisata apa namanya di situ, mulai dari kampungnya, terus desanya, kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa, usahakan ditulis di deskripsi. Nah, supaya saat penonton mencari di pencaharian, apabila kita menulis di deskripsi, maka apabila mereka mencari di pencaharian dan yang dia tulis di pencaharian itu salah satu yang kita tulis di deskripsi, maka besar peluangnya video kita yang akan muncul. Ya, seperti itu ya. Seperti itu untuk keluarga Asisa ya. Sekedar saran ya. Sudah subscribe, sudah like juga. Jadi sebisa mungkin nama lokasinya, tempatnya ini bisa ditulis di dalam deskripsi. Kalau bisa sih sebaiknya nama tempatnya ditulis di sini, di judul. Dan suasana libur lebaran bersama keluarga itu sebaiknya ditulis di deskripsi saja itu. Di deskripsi itu. Ya. Seperti itu ya untuk sekedar saran untuk Mbak Asisa. Keluarga kecil Asisa. Oke. Siap Bang Kiko, terima kasih sarannya, sangat bermanfaat sekali bagi pemula seperti saya. Sama-sama Bang Bagus Official. Jadi saya ini menyampaikan berdasarkan dari feeling, berdasarkan dari hasil pemikiran, dan berdasarkan dari pengalaman ya Bang ya, sekedar berbagi juga. Jadi kita kembali coba menuju ke akunnya siapa lagi ya yang bagus dikunjungi ya. Siapa yang bagus dikunjungi? Oh, kita kunjungi dulu ini Bang Amas Yahya, Amas Yahya channel. Kita kunjungi dulu. Oh, sudah subscribe ternyata, berarti sudah pernah saya kunjungi sebelumnya ya pakai akun ini. Kita cek video source-nya. Weh, seru. Mancing Pak, mancing. Nah ini ya contoh yang source yang menurut saya mantap, keren. Ini contoh source video source yang menurut saya keren. Kenapa? Karena dia sudah mengaitkan video panjang di dalam source tersebut. Ini video panjangnya ini ya. Jadi saat orang-orang yang menonton video source ini penasaran untuk menonton video panjangnya, maka dia akan langsung klik ini, maka akan langsung menuju ke video panjangnya. Nah, nih, video short juga yang direkomendasikan. Saya kira video panjang tadi ini, bukan video panjang, video short juga yang direkomendasikan. Ternyata ini ya, ya enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Intinya video terkait, mau video short atau mau video panjang, enggak apa-apa. Kita coba lihat ini akan direkomendasikan kemana kira-kira. Tak, oh direkomendasikan ke video short juga. Jadi video short merekomendasikan ke video short, itu juga nggak ada masalah ya. Kita coba cek ini tidak ada, belum direkomendasikan, belum merekomendasikan ke video apapun. Ini merekomendasikan atau ini merekomendasikan ke video short atau video panjang ini.
Ini langsung merekomendasikan ke video panjang ya. Langsung merekomendasikan ke video panjang. Nah, ini. Durasinya 4 menit. Kita putar saja sampai selesai ya. Siap Bang Kiko, terima kasih. Hana Ispalestari, oh masih live host. Ya masih ini Mbak Hana. Soalnya teman-teman hadir juga, jadi tentu tidak mungkin langsung saya berhenti. Berhenti kan? Ini sebenarnya sudah paling lama ini saya live ini. Biasanya saya live itu paling 1 jam. Ini sudah 1 jam lebih nih. Sudah menghampiri 2 jam ini saya live ini. Ini pemecah rekor hari ini. Kita juga kalau live tentunya akan bersemangat kalau teman-teman yang hadir itu apalagi ya, aktif juga ya, aktif, baik itu komentar-komentar dan mungkin aktif bertanya. Kita juga semakin bersemangat untuk apalagi ya, live-nya. Jadi tidak terasa ya. Seandainya mungkin Mbak Hana Ispalestari tidak berkomentar, mungkin saya sampai lupa. Ternyata saya sudah lama. Ternyata live. Aira, assalamualaikum, hadir Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aira, terima kasih atas hadirnya. Oke, Mbak Aira, saya sudah pakaikan jaket kepada Mbak Aira. Silakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mas Yahya Channel disapa oleh Bagus Official. Mas Yahya Channel, terima kasih sudah dibedah video saya host. Sama-sama Bang Mas Yahya Channel. Jadi ini sekedar sekedar apa lagi ya, seru-seruan Bang ya. Jadi kalau mungkin ada salah kata atau apalah begitu yang kurang berkenan ya diabaikan saja Bang. Tapi sebenarnya saya tidak punya niat yang macam-macam. Niat saya itu sekedar untuk saling berbagi begitu. Like udah Bang. Oke. Terima kasih Mbak Aira. Kurangnya apa ya host? Kurangnya apa ya? Kalau untuk Mas Yahya akunnya saya rasa tidak ada yang kurang Bang. Saya rasa tidak ada yang kurang. Berbicara masalah judul, oke, keren. Berbicara masalah thumbnail, mantap. Thumbnailnya ya. Jadi orang kan tertarik awal-awal dari thumbnail ya. Jadi kalau thumbnailnya menarik, tentu mereka akan tertarik untuk mengunjungi video kita. Terus judulnya juga oke, keren. Video shortnya juga sudah dikaitkan ke video panjang. Sudah mantap ini Bang, mantap sekali. Jadi video-video panjang yang durasi 8 menit itu kalau bisa dibuatkan video short, video-video terlama ya. Jadi coba cek video terlamanya, ada yang sampai 20 menit. Jadi ini video terlamanya, kalau saran saya Bang Mas Yahya, ini video terlamanya ini di-download dulu, kemudian dibuatkan video short minimal 3, terus upload. Jadi download dulu video lamanya, terus buat beberapa video short, kemudian nanti video shortnya dikaitkan ke video panjang ini supaya video yang sudah lama 2 tahun yang lalu kembali mengudara, tapi bukan upload ulang, tapi video shortnya yang menarik sehingga videonya muncul kembali, baru lagi jangan tonton. Nah seperti itu ya, sekedar saran. Oke, videonya sudah ditonton sampai selesai Mas Yahya, sudah ditonton videonya sampai selesai. Kita kembali ke komen-komen. Bagus Official menyapa Aira.
PKS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKS. Terima kasih Bang PKS sudah hadir. Masya Allah, teman-teman datang ya. Terima kasih atas kunjungannya teman-teman semua. Terima kasih atas supportnya dan terima kasih atas like-nya teman-temanku. Hana Lestari Sapole Bagus Official. Aira, Bang, HP Aira kok nggak bisa komen ya host? Hah? Bang, HP Aira kok nggak bisa komen ya? Ini komen. Ini kan komen. Maksudnya tidak bisa komen bagaimana Mbak Aira? Ini kan sudah komen. Bagus Sofian. Salam. Dableng MP minta ganti tuh Mbak Aira. Bagus Sofian, Dableng MP. Mantap dan terima kasih host. Oke, sama-sama abangku Bang Yahya. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir. Ya, mungkin kakak Dableng. Saya sudah lihat kicau burung dan ayam kokok Bang Agus. Mantap. Ya betul memang. Jadi Raden Pemburu, assalamualaikum Bang Ho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden Pemburu, welcome. Terima kasih Raden Pemburu sudah hadir kembali di live saya malam hari ini. Silahkan teman-teman saling sapa, saling senggol. Asal jangan sampai senggolnya yang kencang-kencang ya. Senggol pakai rasa sayang ya. Aira, kalau Aira nggak tahu gimana host, nggak paham. Kalau Aira nggak tahu gimana host, nggak paham. Aira kan Raden Pemburu Damleng, Raden Pemburu. Aira sama Mbak Aira saya juga nggak paham. Bagus, ayo host jawab Aira. Komen, maksudnya tidak bisa komen bagaimana Aira? Tidak bisa komen bagaimana? Ini sudah komen ini Aira. Siapa saran yang luar biasa itu sudah saya jadwalkan. Siap. Raden Pemburu, assalamualaikum. Kandableng, Raden Pemburu, kita Raden Pemburu. Aira komen di video short Bang Boy. Oh, komen di video short. Itu terkadang memang ada beberapa video yang tidak bisa dikomen karena disembunyikan komentarnya. Pihak YouTube tidak mengizinkan untuk komen, seperti kalau video-video anak kecil. Ada suara-suara anak kecil di video short tersebut, itu kita tidak bisa komen di situ karena dikhususkan untuk anak-anak. Ada beberapa memang video yang tidak bisa komen. Ada beberapa video yang tidak bisa komen. Oke, kita kunjungi dulu Aira ya. Kita cek dulu Aira. Adek, kenapa Bang Pet yang saya cek? Oh, cocok ya, sudah cocok. Aira dulu, kita kunjungi. Aira sudah mencapai 971 subscribe. Mantap, keren. Sudah hampir 1000. Tidak terasa ini. Sisa 29 subscribe mencapai target 1000 subscribe. Tinggal jam tayangnya. Oh, short. Video short. Nah, ini sudah shortnya ya. Aira, Masya Allah. Ini bisa komen ya. Ini bisa komen. Bisa komen ini. Kadang memang ada beberapa video yang tidak bisa dikomentari ya. Terkadang ada beberapa video yang memang menutup komentarnya. Jadi kalau fokusnya itu di video short, maka targetnya itu 1 juta tayangan. Jadi bukan jam tayang yang dikejar, tapi tayangan. Kalau video short itu targetnya itu tayangannya 1 juta ya, tayangan.
Assalamualaikum, beraktivitas. Beraktivitas Besti. Nah, sedikit saran untuk Aira. Ini mungkin tadi kayak aktivitasnya tadi itu kan bawa mobil, jadi bisa saja di situ kasih kata-kata juga lagi bawa mobil atau apalah ya. Oh tapi ini konten vlog ya. Kalau vlog pribadi sih tidak ada masalah. Video store berapa video ini tadi ya? 256 video terpopuler. Sudah 4.000 penonton ya yang terpopuler. Oke, kita lanjut dulu baca komen dulu. Raden Pemburu PKS, waalaikumsalam. PKS si botak adakah? Aira di video store nggak bisa komen Bang Host. Di video store nggak bisa komen. Di video store-nya siapa? Apakah semua di video store tidak bisa komen? Apakah semua di video store siapapun tidak bisa komen ya? Jadi beberapa memang video store ada yang tidak bisa komen, dan memang tidak ada yang bisa komen siapapun, bukan cuma Aira. Saya pun tidak bisa komen di situ karena komennya itu tertutupi. Tapi berbeda kalau orang lain bisa komen tapi kita tidak bisa komen, berkemungkinan mungkin apalah ya. Ada beberapa sih, termasuk besar peluangnya mungkin video orang pemilik akunnya itu cuma menerima komen dari orang yang subscribe misalnya. Jadi di live streaming itu ada juga orang yang tidak mengizinkan orang-orang berkomentar kecuali yang subscribe ya. Jadi di pengaturan itu ada. Jadi ada yang publik komentar ya, pengaturan komentarnya publik. Jadi pengantar yang publik itu berarti siapa saja bisa komen. Tapi ada juga yang merubah pengaturannya di situ menjadi yang bisa yang komen itu cuma orang yang sudah subscribe berdurasi 5 menit. Jadi setelah 5 menit subscribe baru deh bisa komen. Ada juga begitu ya. Jadi tergantung. Salam Raden Pemburu, Bang PKS Aira, PKS Aira, Aira Bang Dampling, sangar Mbak Aira saat nyetir. Iya, sangat saat nyetir. Saya kalah, saya tidak bawa mobil. Aira, woi komen video short di semuanya. Oh, komen di video short di semuanya. Kenapa ya? Teman-teman, sempat ada yang bisa jawab. Sempat ada yang bisa jawab pertanyaan dari Mbak Aira. Beliau ini tidak bisa komen di semua video short. Jadi beliau ini tidak bisa komen di semua video short siapapun, baik video short saya atau video short yang lain. Kira-kira apa kendalanya dan bagaimana mengatasinya? Kalau saya pribadi belum pernah mendapat situasi yang seperti itu. Tapi biasanya kalau saya mendapatkan hal-hal yang tidak saya pahami, saya itu mencari di Google atau mencari di YouTube. Misalnya ada orang yang pernah mengalami hal tersebut dan membagikan pengalamannya di YouTube. Jadi bisa dicari-cari di YouTube Mbak Aira. Apa kendalanya dan bagaimana mengatasinya? Bang PKS menyapa Damleng, salam santu. Oke Bang Pet, on the way. Mas saya gimana host untuk view-nya video short saya? Video short view-nya mantap Bang, mantap. View-nya itu luar biasa, keren. Ada satu tadi video yang sempat saya lihat itu walaupun pendek sekali tapi tayangannya sangat banyak. Dan video short itu sangat cocok untuk dijadikan umpan supaya orang bisa mengunjungi video panjang kita. Nah, ya, jadi
tetap lakukan seperti itu Bang. Dan masih ada juga beberapa tadi yang sempat saya pantau belum dikaitkan ke video panjang. Jadi pilih saja video panjang, pokoknya walaupun bukan yang video panjangnya yang seharusnya, tapi pilih saja salah satu video. Jadi usahakan setiap video short itu dikaitkan ke video panjang. Jadi pilih saja salah satunya yang mau diviralkan, video panjang yang mau diviralkan ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, video lamanya juga masih bisa dibuatkan video short dan dikaitkan ke video lama itu. Aira, makasih Bang Host. Sama-sama Mbak Aira, terima kasih juga. Mohon maaf ya Mbak Aira, soalnya saya belum mendapatkan sih, saya belum pernah mendapatkan situasi yang seperti itu, yang tidak bisa berkomentar di semua video short. Saya belum mendapat situasi yang seperti itu, jadi saya belum bisa memberi solusi. Mungkin ada salah satu teman di sini yang bisa memberi solusi, atau kalau tidak ada teman di sini yang bisa memberi solusi, bisa kita googling ya, atau kita cek di YouTube, di akun-akun tutorial ya, barangkali ada yang pernah mengalami hal yang seperti itu. Nipet, assalamualaikum Bang Nipet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Nipet. Salam santun juga Bang Nipet. Terima kasih atas waktu dan hadirnya. Gimana tuh host akunnya hostnya? 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 Gak paham aku. Gimana tuh host akunnya hostnya? Gak paham aku pertanyaan Maira. Gak mengerti. Gimana tuh akunnya hostnya? Akun saya itu ada dua Mbak Aira. Satu ini Bang Kikuts dan satu itu Ritual Seni Budaya. Ya, sekedar informasi teman-teman ya, sekedar informasi juga untuk teman-teman. Kalau mungkin ada melintas di beranda-beranda teman-teman atas nama Ritual Seni Budaya yang menampilkan konten-konten terkait kesenian dan kebudayaan serta tradisi, maka itu adalah saya. Bang Mipet menyapa Mas Yahya channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Helbal, assalamualaikum, selamat Bang, izin gabung. Nur Helbar ya, selamat bergabung Nur Helbar. Maaf ya, baru sempat baca ya, mungkin agak lambat ya saya membacanya. Saya menanggapi satu persatu komentar. Lama baru sampai, pelan-pelan sih bawa motornya. Mipet, PKS, Aira dicapa oleh Mipet juga. Mas saya salam format master Mipet. Ya, ini masteran, ini master Mipedas. Jadi kalau berbicara masalah Mipedas, beliau adalah andalannya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar membuat mie pedas yang enak, gurih dan nikmat yang kasih keluar keringat, maka bertanyalah kepada Bang Mipet. PKS kayuan beres kami. Aduh, saya nggak paham. Dampleng MP disapa oleh Mipet, Raden Pemburu. Mipet juga menyapa. Mipet menyapa juga bagus. Aira, makasih ya Bang host. Ya sama-sama Mbak Aira. Aira mungkin HP-nya Bang lagi error. HP-nya lagi error ya. Tapi di video lain, kayak di video panjang dan di video biasa kan bisa, berarti bukan karena HP-nya ya. Bukan karena HP kalau menurut saya sih. Bukan karena HP, tapi mungkin ada sesuatu mungkin yang apa ya? Coba cek deh di YouTube, bisa cek penyebabnya dan solusinya. Karena kalau HP-nya error, berarti biar di video biasa juga tidak bisa. Nipe, terima kasih sudah stay. Era komennya host, bisanya nyelip host. Komennya host biasanya nyelip. Komennya biasanya nyelip. Oh, terselip. Oh, begini. Kalau kita berkomentar di videonya orang dan komentar kita itu terbaca spam oleh YouTube, maka akan tersembunyi otomatis. Dan ada juga beberapa akun yang
membatasi komen. Ada beberapa akun yang membatasi komen. Ada kata-kata yang mereka jadikan target spam. Jadi saat kata-kata itu ditulis, maka itu terbaca spam dan komentar tersebut tidak akan muncul. Komentar kita tidak akan muncul. Seperti itu ya, Mbak Aira ya. Jadi bisa saja mungkin salah satu yang dirimu tulis di dalam komentar tersebut adalah kata-kata yang sudah terjaring di bagian kalimat yang tidak akan dimunculkan oleh pemilik akun. Bisa saja seperti itu, atau kata-kata yang kamu tulis itu terbaca spam oleh YouTube. Bisa jadi seperti itu. Mas Yahya, apa kabar? Dicapa oleh Nur Herbal. Mipet, iya aku paham host. Oke, terima kasih. Mipet menyapa Nur Herbal. Mas Yahya, kabar baik sayangku. Nur Herbal, siap. Aduh Bang Mipet menyapa Mas Yahya. Di kopian dulu kak, saya banyak PR, maaf belum berkunjung. Oke, Nur Herbal. Mipet, assalamualaikum. Aira, komennya bisa nyebut Bang Host. Oh ya, oh santai saja sahabatku. Mipet Nur Herbal don, Aira don, kakak Mipet. Mas Yahya channel, terima kasih Kang. Terima kasih Mipet, salam kenal semua. Bang Host, gimana kalau bisa? Bang Host, gimana kalau bisa dimonet? Kalau video panjang bisa Bang Host. Aira Sud, ya Bang Host. Bang Host, gimana kalau bisa monet? Kalau bisa dimonet? Kalau video panjang bisa Bang Host. Iya, kalau monet itu, monetisasi itu ada persyaratannya kalau mau monetisasi. Jadi persyaratannya itu kan 1000 jam tayang, 1000 subscribe dan 4000 jam tayang kalau untuk video panjang. Tapi kalau untuk video short itu 4000 jam tayangnya itu bisa diganti menjadi 1 juta tayangan. Jadi berbeda jam tayang, berbeda tayangan. Jadi kalau tayangan itu saat klik itu sudah terhitung satu tayangan saat klik. Jadi 1 kali klik itu terhitung 1 tayangan. Kalau jam tayang itu dihitung dari durasi tonton. Makanya kalau untuk video panjang yang dihitung itu durasi jam tayang. Tapi kalau video short atau video pendek yang dihitung itu adalah jam tayang. Nur Herbal menyapa, ya makasih Bang Host. Bagus ya, Nur Herbal menyapa. Nur Herbal, ya bagus, salam kenal semuanya teman-temanku. Terima kasih ya sudah hadir, sudah berkunjung. Terima kasih atas support dan dukungannya selalu. Jadi selanjutnya akun cadangan ini akan berkunjung ke Nur Herbal dulu ya. Nur Herbal, Pepaya sudah di 85 penonton. Video short keren ini video short ya. Terpantau Nur Herbal belum mengaitkan video shortnya ke video panjang. Jadi saran saya untuk Nur Herbal, kalau bisa ini video shortnya dikaitkan ke video panjang. Nah, kalau bisa setiap video short dikaitkan ke video panjang agar lebih mudah untuk ditemukan video panjangnya oleh penonton. Jadi kalau dia menyukai video kita,
ya, mereka bisa langsung menuju kalau kita sudah kaitkan uh, video shortnya ke video panjang. Ini yang ada cuma 3 video short dan belum ada yang dikaitkan ya. Padahal video-video panjang dari Mbak Nur ini keren-keren. Jadi video panjangnya ada banyak ini. Video panjangnya ada banyak. Video terlamanya 2 bulan yang lalu. Video terpopulernya 240 penonton. Durasinya 6 menit. Nah, jadi saya memberi saran sedikit. Ini video lamanya ini manfaat jus tomat dan wortel yang menakjubkan. Ini durasinya kan 3 menit 21 detik. Saran saya Mbak Nur Herman, Mbak Nur, kalau bisa ini video lamanya ini di-download ulang kalau sudah tidak ada di galeri. Kalau masih ada di galeri, sebaiknya dibuatkan video short. Kalau masih ada di galeri, sebaiknya dibuatkan video short dan nanti video shortnya dikaitkan ke video panjang ini. Salam kenal Mbak Nur dari Damble. Nur Herbar, gak ngerti bang, saya pemula. Oh gak ngerti. Maksudnya begini, saya jelaskan sedikit ya terkait menaikkan. Jadi sebaiknya ini di-download. Ini di-download dulu video lamanya karena ini tidak ada video shortnya. Ini di-download. Kalau sudah di-download ulang, kalau memang tidak ada di kalau memang sudah tidak ada di galeri, maka di-download ulang saja. Terus kalau sudah di-download nanti upload, jadikan video reels. Video reels itu cuma bisa 1 menit. Ya, videonya cuma 1 menit. Video reels, video short. Jadikan video short durasi 1 menit. Jadi seperti itu. Jadi saat upload video short, maka kaitkan video short tersebut ke video ini. Ya, kaitkan video short tersebut ke video ini. Jadi saat orang menonton video short terbaru kita dan penasaran, mereka bisa langsung klik link yang ada di dalam video tersebut, langsung menuju ke sini. Jadi tidak mesti lagi scroll karena ini kan video terlama. Jadi tidak mesti lagi scroll sampai ke bawah untuk menemukan video ini. Kayak caranya itu, saat mau upload video, kita kembali dulu. Kita mau upload video. Anggaplah saya mau upload video short ya, tapi tidak ada video di sini. Tidak ada video di sini. Jadi saya buat video baru saja. Pendek saja ya. Ini. Saat mau upload video, ini anggaplah video yang sudah saya upload. Ini. Start. Berikutnya. Nah, di sini kan ada apa yang kita mau tulis. Itu ada tambahkan teks. Nah, di sini ada pilih audiens dan ada video terkait ini. Ini video terkait diklik. Nah, setelah diklik maka video-video yang sudah kita upload itu akan muncul di sini di barisan ini. Tapi karena saya akun cadangan tidak ada videonya, maka tidak ada muncul video di sini. Jadi saat sudah diklik tadi, maka akan muncul deretan video di sini. Maka pilihlah video yang tadi, video yang terlamanya. Seperti itu. Seperti itu ya, Mbak Nur ya. Jadi itu supaya kembali mengangkat video barunya. Video barunya itu kembali muncul di
videonya kembali muncul. Seperti itu ya Mbak Nur Herbal. Ada pemburu. Bang, suaramu pelan sekali bang. Iya, pelan ya. Sam Gimbul, malam bang. Suaranya pelan sekali. Iya, suaranya pelan sekali. Mohon maaf ya. Tadi apa ya? Tapi sudah bagus ya. Sudah apa lagi? Bang Gimbul saya pakaikan jaket ya. Kak Aira malam. Ada pemburu, Sang Gimbul. Herbal, oke bang, nanti saya coba. Ya, silakan ya untuk Mbak Aira, silakan untuk dipraktikkan. Nah, itu video terlamanya, coba dicari di galeri, kalau masih ada di galeri, langsung upload saja. Jadi real, jadi video short. Upload video short ya, bukan video panjang. Nah, di sini kan ada pilihannya ya, pasti paham lah. Ini untuk video panjang, ini untuk video tadi. Ini untuk video panjang, ini untuk video short, ini untuk live, ya, ini untuk posting foto, ya, ini untuk posting foto. Oke, oke. Jadi teman-teman, spesial untuk yang hadir pada malam hari ini, spesial untuk yang hadir dan masih stay pada malam hari ini, silakan klik masih hadir, klik masih hadir, dan yang klik masih hadir maka video terbarunya akan saya bagikan di tab komunitas. Silakan komen masih hadir. Siapa pertama? Oke, Raden Pemburu. Raden Pemburu hadir. Oke, Raden Pemburu. Video terbarunya Raden Pemburu adalah sorotan dari malam Jumat live. Oke, sorotan 5 menit dari malam Jumat live saya bagikan ke tab komunitas. Oke, mari merapat. Mari merapat. Merapat, guys. Mari merapat, guys. Raden Pemburu. Raden Pemburu. Oke. Jadi kenapa mesti untuk saya tag supaya ini masuk di notifikasinya, masuk di notifikasinya Raden Pemburu bahwa dia sedang, bahwa postingannya sedang ada yang bagikan. Jadi setelah itu posting, maka videonya akan muncul di tab komunitasnya Teropong Kiku. Inilah tab komunitas dari Teropong Kiku. Tab komunitas dari Teropong Kiku ya. Ini. Tab komunitas dari Teropong Kiku. Jadi kita bisa posting, bagikan video teman-teman. Itulah manfaatnya tab komunitas. Kita juga bisa menulis status-status kalau lagi galau, tulis status di tab komunitas. Lagi galau guys. Nah, kita juga bisa polling. Kita bisa memilih polling kalau umpama ada sesuatu yang kita mau polling. Dulu saya buat polling itu, nah, kita bisa polling di tab komunitas itu. Jadi kita gunakan apa ya bisa kita gunakan. Oke, jadi selanjutnya siapa? Sudah ya, bagus official. Bagus official, mana bagus official. Doanya oke. Kita bagus official. Oke. Tadi belum subscribe, belum like ya. Oke, saya bagikan buat postingan. Nah. Ini bagusnya ditulis apa ya? Suasana pagi pedesaan tenang. Sejuk, sejuk, sejuk,
bagus official. Sebenarnya masih bagus kalau ditambahkan kalimat di situ ya, cuma agak sulit karena cuma satu pegang HP, satu mau menulis. Jadi nanti diedit lah, masih bisa diedit ini untuk kalimatnya. Ini sekedar contoh saja, jadi nanti saya permantap kata-katanya di situ lah. Nanti saya permantap kata-katanya ya. Oke, selanjutnya ada yang hadir setelah bagus ya, ada Nur Herbal. Video terbarunya adalah manfaat jus pepaya. Oke. Keren ini videonya, sangat keren sekali. Nah, ini mesti diapresiasi dengan kalimat yang cukup bagus. Saya mau tulis dulu baik-baik kata-katanya. Kata-katanya yang masalah skincare itu sangat recommended. Jadi obat alami. Oke, jadi saya sudah tambahkan kata-kata sangat recommended jadi obat alami. Video terbaru. Posting. Oke, sudah di posting. Selanjutnya siapa lagi tadi yang komen? Sudah Nur Herbal. Mana tadi Nur Herbal? Mana dia? Ada Nur Herbal. Mas Yahya, oke. Mas Yahya. Video terbarunya air keruh malah strike ikan. Oke, 5 jam yang lalu. Air keruh malah jadi kita bagikan dulu ya di tab komunitas ya, Mas Yahya. Kita bagikan dulu di tab komunitas Mas Yahya official. Nanti saya edit kembali kalimatnya. Oke. Mas Yahya official sudah. Cek lagi setelah Mas Yahya. Setelah Mas Yahya ada kumpul sudah Gemoy. Oke, si Gemoy. Kita menuju ke akun si Gemoy. Oh, Gemoy belum saya subscribe ya. Gemoy ini videonya short ya. Kita nonton dulu videonya satu ya. Musiknya Bapak Prabowo. Gemoy. Suaranya host kurang ciling. Ada noise-nya. Oh, ada noise-nya. Bagaimana Bang? Apakah suara saya sudah jelas Bang? Bang Gemoy? Apakah suara saya sudah jelas Bang Gemoy? Jadi kita bagikan video live-nya. Si Gemoy berpesan seberat apapun bebanmu. Seberat apapun bebanmu, lebih berat beban kasih sayang. Hai, ngeri Pak kata-katanya. Maka kita bagikan ya. Teman-teman yang masih stay malam ini, kita bagikan semua videonya di tab komunikasi si Gemoy.
sudah dibagikan di tab komunitas. Masih dengung bang, 30%. Oh, masih dengung ya. Saya cabut dulu, saya colok ulang. Saya colok ulang apa lagi namanya ya, mic-nya. Bagaimana Bang Gemoy? Bagaimana Bang Gemoy? Apakah masih berdengung? Herlang Kreator, selamat malam Bang Herlang. Terima kasih sudah hadir Bang Hetang. Oke, sudah jelas Jos. Oke, siap, makasih. Mungkin pengaruh anu ya, dengungnya tadi itu mungkin pengaruh apa ya, pengaruh dari sementara saya cas juga. Mungkin pengaruh sementara saya cas juga tadi. Sigurno Selam Santun disapa oleh Bang Herlan. Oke, jadi tadi sudah si Gemoy. Teman-teman kalau ada yang lewat bilang ya. Jadi sudah si Gemoy tadi, Nur Herbal sudah, Mas Yahya sudah, terus Bang Herlan ya. Ya, Bang Herlan. Kita kunjungi dulu Bang Herlan. Videonya sudah terbaru dari Bang Herlan 2 minggu yang lalu. Oke, kita kunjungi yang ini. Nur Herbal dada Herlan. Si Gemoy salam santun rahayu, semoga sehat selalu di sana. Amin ya rabbal alamin. Sehat juga untuk semua teman-teman ya. Salam kenal juga ya. Salam sehat. Si Gemoy, aku pikir tadi telingaku yang dengung. Oh iya, pengaruh anu ya. Mohon maaf teman-teman ya, pengaruh mungkin cas tadi. Jadi pas saya cabut casnya mungkin sudah bagus. Nur Herbal salam santun rahayu. Gemoy Mas Raden, ente bisa wae. Mas Raden kapan pakai streamer, aku tunggu yo. Raden pemburu salam santun rahayu. Jadi kita bagikan dulu ini ya, puncak curug Herlan. Kita bagikan ke tab komunitas. Herlan CSR kreator. Kita bagikan di tab komunitas. Oke, jadi kita nonton sampai durasi aman 5 menit video dari Mas Herlan ini. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah hadir, sudah berkunjung di live saya. Tentunya saya merasa sangat senang malam hari ini. Bahkan saya sudah live streaming sampai 2 jam 28 menit ini, luar biasa. Saya biasanya live itu paling lama 1 jam. Malam ini masih live sampai 2 jam lebih ini karena teman-teman ya, kehadiran teman-teman semua itu yang membuat saya semakin bersemangat dan tidak berhenti. Ya Bang Herlan, baru ingat kayaknya aku belum, tapi sudah aku tonton 3 video. Waduh, nonton saja ini. Padahal sub itu kan gratis Nur Herbal. Ya sih, memang kebiasaan kita pada umumnya ya. Kadang kita nonton video, walaupun kita suka video mereka itu, kadang kita tidak sub ya. Kadang kita sudah like videonya, sudah nonton videonya, bahkan sampai 10 video sudah kita nonton, tapi like-nya terabaikan, terlupakan. Kadang seperti itu. Subscribe-nya terabaikan. Terima kasih teman-teman sudah hadir semuanya. Ya, aku biasa 3 hari baru aku sub. Oh ya,
Mas Yahya Channel, salam santun rahayu, semoga sehat selalu sana, amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman yang baru kenal, silakan untuk saling sapa, saling senggol, senggol yang santai, senggol dengan memakai perasaan. Jangan senggol kencang-kencang, nanti terjungkir. Hai. Pemandangan Curug ini enak sekali, indah sekali pemandangan Curugnya. Pemandangan Curugnya indah sekali, luar biasa. Terima kasih host Mas Yahya Channel, terima kasih host. Salam hormat dan sukses selalu. Ya, salam hormat dan sukses selalu juga untuk Mas Yahya Channel. Terima kasih teman-teman semua. Jadi seperti itu ya, terkait judul malam ini yakni mengelola channel. Jadi ada berbagai macam cara sih, termasuk salah satunya ya saling support ya. Jadi support itu semacam silaturahmi. Support itu kita itu bersilaturahmi sesama teman-teman. Jadi terkadang kita begini, kita terkadang sudah mengunjungi orang, tapi orang lain tidak mengunjungi kita. Itu jangan patah semangat di situ. Jangan patah semangat. Saya pribadi sering datang berkunjung silaturahmi ke video teman-teman, ke live-nya teman-teman. Saya itu tidak berharap teman-teman untuk datang. Artinya begini, saya tidak pusing apakah teman-teman mau datang saat saya live atau tidak. Tapi tentu saat teman-teman datang itu ada perasaan senang. Tapi bukan berarti bahwa saat teman-teman tidak datang kita harus berkecil hati. Jangan seperti itu ya. Karena rezeki itu tidak akan tertukar. Di situ saja intinya. Rezeki itu tidak akan tertukar. Bisa saja teman-teman kita ini mungkin ada kendala, tapi memang teman yang kita sering kunjungi itu mungkin tidak berkunjung, tidak pernah berkunjung di video kita, tidak pernah datang saat kita live, tapi orang lain yang datang, orang lain yang tidak pernah kita datangi, orang lain yang tidak pernah kita kunjungi, itu yang akan datang ke kita. Dan mungkin saja mereka ini adalah penonton setia, bisa jadi seperti itu ya. Jadi mari kita terus berbuat, mari kita terus berusaha untuk konsisten buat konten. Selaku konten kreator itu jualan kita itu adalah konten video, jualan kita itu konten atau video. Maka sebenarnya kita itu juga pengusaha ya, secara kasarnya kita itu sebenarnya adalah pengusaha dalam bentuk jual video untuk ditonton. Dan dari orang menonton video kita itu semacam transaksi. Jadi usaha kita, modal kita itu usaha, dan teman-teman menonton video kita itu adalah bayarannya. Mereka menonton video kita karena usaha kita, itu adalah bayaran dari usaha kita, seperti itu. Jadi kita harus berusaha semakin membuat video-video kita itu semakin menarik. Ada seiring berjalannya waktu itu secara bertahap itu kita akan mendapatkan pengalaman, baik itu mungkin pengalaman dari cerita orang atau baik itu pengalaman sendiri. Nah, itu yang akan menjadi modal kita, salah satu modal kita untuk semakin
membuat channel kita berkembang semakin ke depan ya. Intinya tetap berkomitmen untuk lebih meningkatkan lagi kualitas dari video kita, karena kualitas dari video itu sendiri termasuk diantaranya adalah nilainya. Jadi nilai dari video kita itu apa? Karena semakin tinggi nilai dari video kita itu, maka tentu penontonnya akan semakin banyak. Betul host, yang penting konsisten dalam upload video. Betul bang? Ya betul sekali, konsisten upload video. Karena yang kita jual itu video, bukan apa yang kita jual itu video. Karena kita konten kreator, maka jualan kita itu video. Ya sebisa mungkin kita harus upload video supaya toko kita ini terbuka. Jadi saat kita upload video, maka sebenarnya toko kita terbuka. Jadi kalau kita tidak upload video, toko kita itu terbuka setengah saja terbuka, karena tidak ada video baru. Jadi video lama itu belum tentu ada yang mengunjungi. Nah, tapi bisa saja ada yang mengunjungi. Tapi kalau video terbaru itu besar peluangnya untuk disebarkan ke orang-orang yang membuka YouTube pada saat itu juga. Saran yang sangat brilian untuk para kreator YouTube. Yang penting terus semangat dalam berkarya ya. Siap Bang Amas Yahya. Jadi tetap semangat dalam berkarya. Betul sekali itu Bang Amas Yahya. Tipe C. Gak itu. Terima kasih Nur Herbal masih stay. Terima kasih untuk teman-teman yang berkunjung, baik yang baru berkunjung, selamat datang, yang dari tadi stay, salam kompak selalu. Ya. Jadi salam silaturahmi untuk semua rekan-rekanku sesama konten kreator. Jadi kita ini memang perlu untuk bersilaturahmi, saling memberikan informasi. Jadi silakan teman-teman yang mempunyai informasi-informasi, baik itu informasi terkait cara pengelolaan channel YouTube, silakan untuk dijadikan konten. Karena informasi-informasi itu, apalagi kalau informasinya dalam bentuk edukasi, tutorial, itu tidak pernah mati. Ya, tidak pernah stop penontonnya. Jadi mungkin hari ini yang kita upload, 10 tahun yang akan datang saat orang mencari tutorial cara mengelola channel YouTube, itu bisa saja masih dia tonton video saya ini, karena tidak akan ada perubahan besar ya dari yang saat ini dan beberapa tahun yang akan datang, termasuk tutorial, apalagi kalau video tutorial itu kalau orang memang menyukai tutorial terkait hal itu, dia akan menonton video kita itu sampai selesai supaya dia paham. Nah, begitupun juga saat kita memberikan edukasi kepada teman-teman kita, sebisa mungkin lah, sejelas-jelas mungkin kita menjelaskannya sejelas-jelas mungkin, supaya ada manfaat yang didapatkan oleh teman-teman kita ini. Jadi sebenarnya dengan hadirnya
kita selaku konten kreator itu kita harus memposisikan diri kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain yang kita masuk di sini adalah untuk penonton-penonton kita. Host, izin pamit dulu ya. Sukses selalu. Amin. Ya, terima kasih ya Bang Gemoy. Ya, terima kasih Bang Gemoy sudah hadir. Terima kasih doanya dan terima kasih atas supportnya. Semoga Bang Gemoy juga sukses selalu. Tidak lama lagi nih Presiden Gemoy akan dilantik. Jadi kita harus memposisikan diri kita bagaimana bisa berguna. Ya. Semakin besar manfaat yang kita berikan, semakin besar manfaat yang kita berikan kepada penonton kita, kepada orang lain, maka yakin dan percaya rezeki itu akan datang secara otomatis. Rezeki akan datang dari berbagai rezeki itu akan datang dari mana saja datangnya. Dan kalau apa yang kita sampaikan itu menurut penonton kita itu punya nilai, punya manfaat, tentu mereka akan terus mencari konten kita, mencari video kita, karena mereka merasa dengan hadir di video-video kita, dengan menonton video kita, mereka menemukan hal-hal yang mereka cari. Apa yang orang-orang cari? Pertama mungkin ketenangan ya. Jadi kalau konten-konten religi, musik-musik atau video wisata-wisata alam yang menampilkan pemandangan indah, itu mungkin menjurus kepada kepuasan mata. Nah, dengan hadirnya kita di konten yang ada konten-konten wisata, kita merasa puas. Jadi mereka akan senantiasa datang karena merasa puas. Jadi secara tidak langsung kita menjual jasa supaya membuat orang senang, membuat orang mungkin ya mencari solusi, bisa menemukan solusi dengan mengunjungi video kita. Orang yang lagi stres, galau, ketika mengunjungi video kita, mereka merasa tenang, mereka merasa gembira. Mungkin pengaruhnya karena kelucuan atau mungkin humoris yang ada di video kita itu, atau mungkin karena pemandangan alam yang kita sajikan sehingga dia merasa sejuk saat datang seperti itu. Masya Allah, sudah mau 3 jam ini, mau 3 jam live. Jadi tadi Mas Yahya Channel ya, untuk teman-teman semua ya, saya tadi sudah membahas sampai mulai dari penyiapan akun, penyiapan tema, dan upload video panjang, video biasa, video reels, dan live streaming ya. Kebetulan mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan yang belum sempat saya jelaskan, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar supaya kalau saya tahu ya jawabannya, kalau saya tahu mungkin jawaban dari pertanyaan tersebut, ya saya bisa langsung jawab. Mau tanya dong Bang, ya silakan Mbak Nur Herbal. Terima kasih ya Mbak Nur Herbal, luar biasa ini, dari tadi stay, dari tadi menyaksikan live saya.
Raden Pemburu, aku barusan mukul ular kobra masuk ke dalam rumah. Masya Allah, ular kobra masuk ke dalam rumah. Kalau memukul ular kobra yang masuk ke dalam rumah itu pertanda baik, Mas Raden. Itu pertanda baik. Mudah-mudahan insya Allah orang-orang yang ada di dalam rumah Bang Raden Pemburu itu insya Allah akan sehat, senantiasa sehat, dipanjangkan umur mereka, dan akan dimurahkan rezekinya. Kalau ada yang mungkin cewek yang belum menikah, mungkin dia akan menikah secepatnya. Anaknya Barande mungkin ada cewek ya, kalau ada cewek mungkin secepatnya itu akan dilamar. Itu sih kalau mimpi dikejar ular ya, kalau cewek yang mimpi dikejar ular seperti itu. Mas Yahya Channel, izin pamit ya, pengetahuan host, terima kasih sudah berbagi ilmu dan pengetahuan. Salam sukses selalu dan barokah semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Bang Mas Yahya Channel ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan stay di live streaming saya malam hari ini. Terima kasih atas support dan dukungannya selalu. Sukses selalu untuk Bang Amas Yahya Channel. Nur Herbal, pas aku upload video ketiga ada iklan beberapa hari kemudian hilang itu, kenapa ya? Jadi video yang ada iklan itu video akan diberikan iklan pertama apabila sudah mencapai 100 view. Jadi kalau sudah ada yang view 100, YouTube akan memasang iklan ke video tersebut. Seperti itu ya, Nur Herban. Itu sih yang saya tahu. Dan masalah hilangnya itu sebenarnya mungkin bukan hilang, tapi kalau terlalu sering juga dikunjungi video tersebut, maka tidak selamanya akan menampilkan iklan. Tidak selamanya akan menampilkan iklan. Tapi iklannya kalau sudah dipasang iklan itu pasti masih ada. Tapi mungkin orang lain yang baru berkunjung yang akan melihat. Orang yang sudah berkunjung 2 kali mungkin akan tidak akan melihat lagi iklan. Itu ya untuk Nur Herbal. Jadi saat kita upload video, sebisa mungkin kita untuk mengejar yang namanya 100 view pertama. Jadi usahakan kalau konten kita belum termonetisasi, usahakan saat upload video pertama bagikan link-linknya di history. Oh iya, memang seperti itu. Jadi iklan itu tidak selamanya ada. Jadi saat kita mengunjungi kembali bisa saja hilang itu, tidak terlihat iklannya. Tapi saat ada orang lain berkunjung yang baru berkunjung melihat video itu, dipasangi lagi iklan. Dari Pemburu Bang Host, sepertinya milik yang abang pakai nggak berfungsi lah. Oh, mic yang saya pakai nggak berfungsi ya. Bagaimana bang? Apakah suara saya masih terdengar?
Cek 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 mic, cek sound, cek mic, cek mic, cek sound, cek mic, cek sound, cek mic, cek sound, cek mic, cek sound. Oh jauh ya, kok bisa begitu ya? Cek mic, cek sound, cek mic, cek sound. 1 2 3 3 2 1 dicoba. Cek mic, cek sound, cek 1 2 3 dicoba. Cek mic, cek. Jauh sekali suara abang. Oh iya ya. Gak tahu ini karena sudah saya apa ya? Ini agak kuat suaranya Bang Hos. Oh, mungkin pengaruhan memang pengaruh tadi terlalu kecil memang suara saya ya. Pengaruh anu juga mungkin karena HP sudah panas. Sudah hampir 3 jam ini Bang saya live ini. Ini perdana ini tembus biar sudah kasih tembus 3 jam dulu ini. Perdana live 3 jam. Jadi ini sudah 2 jam lewat 51 detik, 52 detik ya. Jadi kalau untuk dikasih cukup 3 jam itu sisa 8 menit. Oh ya, sudah agak ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman semuanya, Raden Pemburu, Nur Herbal, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Kembali apa yang saya sampaikan malam hari ini semoga teman-teman ada manfaatnya, dan apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar, tidak menyenangkan, saya ucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya tidak pernah berniat, saya tidak ada niat untuk menyakiti hati dari teman-teman semua. Tapi bisa saja di dalam saya pengucapan kalimat saya secara tidak sengaja mungkin ada yang menyakiti ya. Saya ucapkan mohon maaf. Semoga di YouTube ini kita bisa sukses bersama, itu keinginan kita tentunya ya. Maaf ya Bang, aku protes karena percuma aku dengarkan kalau aku nggak paham. Maaf sekali Bang. Oke, siap Bang Raden Pemburu. Ini sebenarnya ya saya sangat mengapresiasi teman-teman yang berkesempatan untuk protes, memberikan kritik, memberikan saran. Itu adalah support yang sangat berharga untuk saya. Kalau untuk saya pribadi Bang ya, saya malah lebih senang kalau diprotes atau diberikan masukan atau dikritik. Saya lebih suka karena berarti teman kita ini mereka benar-benar mensupport kita. Mereka tidak mau melihat kita salah langkah. Mereka tidak mau ada namanya sia-sia. Seperti yang Abang Raden Pemburu tadi, tidak mau sia-sia apa yang saya jelaskan, maka protes ya. Seperti itu ya Bang Pemburu.
Jadi sebenarnya secara logika bahwa saat teman-teman protes itu berarti bahwa dia benar-benar, mereka lah orang-orang yang benar-benar mensupport kita. Apalah gunanya apalagi namanya ya, apa kira-kira gunanya kalau eh, kita menerima pujian, tapi ternyata orang yang memuji kita itu di pikirannya, weh jeleknya, jelek sekali, atau tidak, sebenarnya dia tidak menyukai, dia ilfil dengan kita, ilfil dengan video-video kita. Tapi karena ingin menyenangkan perasaan kita, mereka memberikan kalimat-kalimat pujian secara tidak sadar. Karena menerima pujian tersebut, tentu kita merasa, oh, berarti apa yang saya lakukan sudah bagus, apa yang saya perbuat ini sudah mantap, karena kita menerima pujian. Padahal sebenarnya teman kita itu juga secara tidak sadar menjerumuskan kita ke jalan yang sesat. Sudah jelas salah, kita puji. Nah, teman kita ini karena mendapat pujian dari kita, menganggap jalannya sudah benar, teruslah dia jalan. Nah, datang di situ jurang, ternyata di depan ada jurang. Nah, seperti itu ya. Bang, kira-kira aman nggak sih videoku? Soalnya ada beberapa pakai musik. Pakai musik, kalau pakai musik belum tentu berbahaya ya. Jadi tergantung musiknya. Misalnya kalau yang untuk video short, kalau pakai musik, ada memang beberapa musik yang direkomendasikan oleh video short. Jadi video short ini bekerja sama dengan pemilik hak cipta tersebut sehingga aman kita gunakan kalau untuk musik di video short. Nah, jadi jangan menggunakan musik yang tidak direkomendasikan oleh video short. Jadi saat kita akan upload video short, kan ada musik yang direkomendasikan oleh video short, pilihlah salah satu dari situ. Nah, seperti itu untuk video short. Nah, untuk video panjang ada beberapa musik yang diizinkan selama begini, selama kita tidak mengambil video orang terus upload, video orang menyanyi atau video musik orang kita upload, tapi selama video kita sendiri terus kita masukkan musik, itu saya rasa aman. Itu aman, tapi ada dua hal yang perlu untuk diketahui, bahwa musik itu ada yang klaim hak cipta dan ada yang tidak. Musik-musik ada beberapa musik yang tidak ada klaim hak ciptanya, bisa didapat mungkin di misalnya di tempat edit video itu, misalnya di KineMaster. Di KineMaster kan ada beberapa musik itu tidak ada klaim hak ciptanya. Terus untuk musik yang klaim hak cipta itu tetap diizinkan di YouTube, tetap diizinkan. Cuma ada dua lagi di situ. Ada yang bagi hasil dan ada yang tidak bisa dimonetisasi. Maksudnya video itu saja yang tidak dimonetisasi, tapi video lainnya tidak ada masalah. Cuma video itu karena musik yang kita pakai makanya tidak bisa monetisasi, atau biasanya itu gambar dolarnya warna merah. Gambar dolar warna merah berarti tidak bisa dimonetisasi, tapi bukan pelanggaran karena kita memakai video kita sendiri. Ya, aku biasanya pakai Capcut. Oh ya, di Capcut juga itu ada musik yang bukan klaim hak cipta. Jadi tergantung dari musiknya sih.
Tapi saya rasa tidak, selama videonya adalah video kita, musiknya, kalau cuma musiknya yang kita ambil, eh, tidak usah terlalu risau, karena kalaupun mentok itu tidak bisa monetisasi ya, mentok itu tidak bisa dimonetisasi, artinya tidak bisa menghasilkan, video itu tidak bisa menghasilkan, tapi masih aman, tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran, bukan pelanggaran. Nah, di video saya juga ada banyak di Ritual Seni Budaya ya, di channel saya yang satu itu, di Ritual Seni Budaya ada, kan biasa tari-tarian itu memakai musik. Nah, ada beberapa musik yang uh, tidak berbagi tidak berbagi hasil, tidak mau bagi hasil. Dia tidak mengizinkan untuk monet, tapi dia mengizinkan musiknya itu ada di YouTube. Jadi video kita tetap ada, dan bukan sebuah pelanggaran. Cuma kita tidak bisa mendapatkan uang dari video itu karena tidak monetisasi. Tidak ada iklannya, tidak bisa dipasang iklan di situ di video itu. Nah, ada juga klaim hak cipta tapi bagi hasil. Nah, bagi hasil ini enak. Jadi tapi tetap bagi hasilnya sebenarnya berapa ya? 30-70 kalau tidak salah. 30 yang kita dapat selaku pemilik video, dan untuk pemilik hak cipta itu 70. Jadi lebih banyak dia yang didapat dia daripada kita. Jadi saya lebih suka bikin video original yang tidak ada musik. Nah, yang tidak ada musik. Jadi aman, full 100%. Kalau ada hasil dari iklannya masuk semua di kita. Tidak perlu lagi berbagi. Seperti itu ya. Tapi tidak bisa juga kalau misalnya video tarik tanpa musik kan tidak enak juga. Jadi tidak apa-apa lah kalau umpama satu video kita itu tidak bisa, tidak mendapatkan dolar ya, satu video kita tidak mendapatkan dolar, tapi anggaplah video itu FYP ya, viral, video kita itu viral, banyak penontonnya ya, jadikan saja itu sebagai umpan. Jadi jangan dihapus, biarkan saja ada di situ, biarkan saja tetap di situ, biarkan saja video itu menjadi umpan supaya orang datang di channel kita dan berpeluang untuk menonton video lain. Jadi walaupun kita tidak dapat uang gaji, tidak dapat dolar dari video yang satu itu karena musik, tapi keuntungan kita itu umpan untuk menarik. Jadi gara-gara video itu, umpama gara-gara video itu orang datang berkunjung di akun kita, kemudian menonton video yang lain. Nah, dari video yang lain ini kita dapat gaji, dari video inilah kita dapat dolar. Nah, seperti itu. Jadi kalau seperti itu ya. Jadi tidak usah dihapus kalau memang sudah viral ya videonya. Kalau videonya sudah banyak yang view, sudah tonton, walaupun nanti tidak bisa dimonetisasi, biarkan saja. Biarkan saja tidak bisa dimonetisasi. Intinya itu selama videonya sendiri, kalau berbicara musik itu aman, masukkan musik ke dalam. Cuma itu saja, ada yang berbagi hasil, bisa bagi hasil, ada yang tidak mengizinkan kita untuk monetisasi akun itu, video itu. Sama Mbak Nur, aku juga pakai Capcut. Oh ya, kalau saya edit videonya itu pakai KineMaster. Kalau saya pakai KineMaster. Jadi video-video yang saya upload itu rata-rata saya edit musik-musik yang ada di KineMaster ya, musik-musik non copyright ya. Jadi musik-musik itu non klaim hak cipta, tidak ada hak ciptanya ya. Jadi aman. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa apa namanya ya,
bisa berguna ya, bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih kembali saya ucapkan teman-teman masih stay like 15. Thank you abangku Bang Raden Pemburu. Oh jadi besok malam Bang Raden Pemburu live ya Bang. Jam berapa biasanya live Bang Raden? Raden Pemburu jam berapa biasanya Bang Raden live? Supaya bisa lah kalau kita sudah tahu ya, kita sudah tahu bahwa teman kita pada jam ini live, tentu kita juga bisa mempersiapkan waktu, mengatur schedule ya. Kira-kira jam 9 Bang. Oke, siap-siap. Oke teman-teman ya, ini sudah melewati batas 3 jam lah. Ini sudah 3 jam 6 menit. Sekian dulu untuk live streaming kita ya pada malam hari ini. Di lain waktu dan di lain kesempatan kita kembali, mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang dan kita bisa berjumpa kembali, mungkin nanti di live streamingnya Nur Herbal atau di live streamingnya Abang Raden Pemburu. Jadi kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa kembali bercakap-cakap, baik mungkin perbincangan terkait akun dan apa-apa saja itu yang bisa kita bincang-bincangkan. Oke ya teman-teman ya, terima kasih sudah mensupport saya pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dulu live kita pada malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.